Jangan dulu. Biarkan saja. On off mulu kak. Yang ini ngelek katanya. Nggak tahu, kata netizen ngelek katanya. Cucu bibir, cucu sate. Mana dia? Kanja harum jaringannya. Antara jaringannya atau Instagramnya error itu Kanja. Password mak. Halo, apa kabar? Amin, makasih doanya. Si Kanza Zega, kak, yang bikin ngelek. Iya kan? Tiap naikin si Kanza Zega itu ngelek kan? Kayaknya handphone aja, Instagram aja tahu dia mau ngibahin mau ngegibahin orang. Iya, passwordnya halo apa kabar. Kanza Zega Caniago. Iya bener tuh marganya. Itu Kanza Zega Caniago. Mak Ulan lagi ini sayang dia. Lagi fokus ngobel-ngobel ini. Ngobel-ngobel veve nenek. Lagi nyebukin nenek. Iya kan? Kak Gaby gimana kabar? Baik sayang. Yang open PC di Emmy. Nggak ada open PC di sini. Open PO di sini. Cika nggak bisa. Cika lagi fokus ngelonte dia. Turu Kak Gap istirahat. Belum Raiso turu. Pengennya ngentu. Yuka mana? Gak tahu di mana. Gara-gara nge-lag terus, Yuka juga kesel kali dia. Halo, apa kabar? Api. Mak Gap OP tete sakit gak? Enggak, enak bet. Nih itu Kanza. Mana teko aja baru masuk anjing. Problem dengan Instagrammu atau sinyalmu Kanza. Yuka jadi live sendiri Yuka. Ini udah gak nge-lag lagi kan? Ntar dulu kita tanya netizen nih, nge-lag gak? Masih nge-lag gak? Nah, ini udah bisa nih, tinggal tunggu nenek-nenek itu. Nah, sekarang bisa. Nah, kali mention lah nenek-nenek itu. Cepet sama si Yuka, cepet kita bercerita kehidupan nih. Kalian masuk ke live Yuka dulu, suruh masuk ke sini. Iya, bilang sama Yuka gitu, Yuka off dong, kamu kalau misalnya nggak berantem, kamu nggak rame, bilang sama Yuka gitu, masuk sini suruh. bilang Yuka disuruh masuk ke live Kak Gaby gitu. Iya, cepat kalian tuh. Lagi nunggu nenek-nenek lagi nyebokin nenek-nenek juga. Iya. Habis jaga lilin ya kamu Kanza Zega. Kok Kanza Zega? Kanza Stel saya Estel. Enggak, nama kau kata netizen Kanza Zega Caniago. Enggak aku pakai Estel. Ya udah berarti Kanja Estel Zega Caniago, banyak kali nama kau Kanja anjing. Jangan terlalu panjang kayak gitu, kurang bagus juga, dikira gue Mahadifa kali panjang-panjang banget namanya.
Iya, Kanza Zega Caniago itu udah paling bagus karena nama itu rata-rata dua bait atau 3 bait Ya kan. udah 3 bait aja deh, nggak apa-apa, terserah deh. Iya kan. Iya kan, Kanza Zega Zega Caniago real tuh. pakai real loh. Nih, ini bener nih kusempatkan. Nih. Ini Iya ya. kan, Zega Real pakai pokoknya. Real. Real pokoknya Kanza ya. Zega loh, Kanza keturunan Nias Padang ya. Iya, atur Pokoknya aja. real ya. Iya, real. Real aja. Real banget gak tuh? Anjing. Mana nih Yuke lama? Yang penting Zeganya nggak. Itu ada Yuke itu. Mana ya? Kan? Cepat. Kok pakai official lagi? Udah pakai real, yang pakai Pakai real. real. Pakai official. Pakai real. Lu berantem ngajak gue. Nggak ada. Kami nggak berantem, Kak. Oh, Kanza Zega sama Isa Zega kakak adik. Itu mami aku loh, ibu dan anak gila. Kanzanya anaknya. Mana Kanza, nenek-nenek kok Kanza nggak muncul? lagi ini. Maafkan telah hilang rasa cinta ini. Maafkan telah hilang rasa sayang ini. Kan enak lagunya Yuke kan, benar kan? Kalau lagu enak kan? Enak. Mereka nggak mau ngaku, memang saking musuhnya. Aku akui lagunya enak. Cuma apa namanya? Bentar dulu. Timbre suaranya aja gitu. Tapi lagunya memang bagus, timbre suara. Ada lagu buat dia ngejekin lu apa sih? Warwero apa? Tim apa sih? Gibi yang lu? Wegom. Apa? Bukan. Welcome. Tim kalian apa? Talia gitu. Weraya. Waraya kan? Geng Waraya. Ini lagunya. Lagu dipersembahkan untuk geng Waraya. Selamat datang di dunia tipu-tipu. Ini lagu dia loh. Percaya sesuai dengan kenyataan. Banyak tingkah, banyak apa? Gue lupa liriknya. Pokoknya intinya lu tuh sirik sama dia, kekayaan dia sama kecantikannya dia. Itu. Oh. Udah dia itu udah direkam. Dia cantik. Dia cantik banget sih, real dia, cantiknya real. Nggak, yang cantik si Meli, yang kaya si Isa. Oh iya, dia pokoknya dia kaya real kok. Kaya real ya. Itulah waktu TikTok lagunya ada aku di situ soalnya. Emang ada lagu itu kayaknya aku nggak pernah dengar lagu itu yang aku dengar lagi. Belum sempat dirilis karena udah keburu masuk. Keburu masuk penjara. Oh. Emang ada udah direkam lagunya ya? Udah direkam. Maulan nih, tinggal Maulan nih, si Banci Tubang. Mana nih? Ya udah, lanjutkanlah cerita tadi. Cerita lagi dong ya, Kak Yoke, gimana nih cerita tadi nih? Aku bentar keselak lagi. Enggak lah, sambil cerita lah, masukanmu gimana menurutmu gitu. Apakah aku harus di Aussie aja atau aku di Amerika gitu. Ini di Amerika lah sama pacarnya sekali ya. Kali anjing ya kan jadi ya, orang masih netizen netizen itu otaknya itu ya dari ada yang 100%, ada yang cuma 0%. Kita nggak usah peduli netizen, yang terpenting adalah bagaimana kau hidup nikmat di Amerika, udah itu aja. Netizen hanyalah sebuah bacaan buku cerita bagi kita hanya melihat mereka itu cuma bacaan doang, udah selesai. Yang penting kau menjadi pelakor hebat, itu kita harus mengacungi jempol, udah itu aja. Kalau misalnya kau bisa memerankan sebagai pelakor hebat, oke lah. Contoh-contoh tokoh-tokoh Indonesia yang nggak perlu kita sebutkan, yang menjadi tokoh-tokoh pelakor hebat tuh, lihat tuh gimana tuh. kayak Mayang Sari gitu ya. Menjadilah pelakor yang bertanggung jawab, kata dia, kan ada podcastnya itu. Menjadi pelakor boleh, jadilah menjadi pelakor yang bertanggung jawab. Kau harus menjadi pelakor yang bertanggung jawab, memberikan servis yang bagus melebihi pacar yang sebelumnya. Itu pentingnya menjadi pelakor yang baik. Aku dukung loh. Nanti kalau ke US coba ke state lain Kak, jangan di California lagi. California memang caur. Iya, aku mau ke New York.
Nanti ketemu ya, Bi. Nanti kita ketemu di Vegas ya. Aku mau ke Vegas nanti sama anak-anak. Sama Alenka. Vegas cuma Kena mental aja kok Kansa sama netizen. Apa? Netizen Juga. ke Vegas apa? doang. Nggak tinggal Iya, buat party-party. Ya. Tapi New York best kalau mau cari buat laki. LA juga boleh. LA boleh nyari laki ya. Aku ketemu tiga lekong yang mau bener-bener serius gitu ya. Mau nafkahin aku gitu. Tapi akunya nggak mau. Akunya nggak. Ayo. Enak ya punya pepek kayak kalian tuh ya. Lah aku Nggak, yang intinya kan kok ke Amerika aja sih, Mak Gap kan udah terjamin. Oh, kata Bianca emang aku cocoknya di New York. Aku cewek-cewek New York katanya. iya ya. Haha. Banyak sih yang bilang katanya aku tuh lebih cocok di New York katanya. Kalau kau di New York ntar Solena marah loh. Anjing. Karena kita Kenti, jadi aman. Apa? Jadi nggak ada Kenti, lakinya suka Kenti katanya. Ya tapi kan masalahnya kan sama-sama pelakor. Gaby pelakor itu pelakor. Si babi kaca ini yang mulut kaca ya. Anjing emang. Gimana ceritanya itu ya kan? Tapi Jadi gitu. Baba ini emang sukanya sama Gaby, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah. Nggak pernah. Aku nggak pernah ngewek demi Allah demi Rasulullah. Aku nggak Siapa pernah sih Baba ngewek itu sama sih? sekali, nggak pernah Orang ketemu. Cina tinggal di Bay Area. Apa? Dia suka sama ya itulah ya war lah gitu. Kak Iya, Mawaria. tapi nggak DM Gaby duluan, bareng nggak Gaby? Iya. Nggak DM Gaby duluan, terus yang disodorin sama Gaby ya udahlah si itu. Enggak, aku nggak nyodorin. Dia sering ngechat aku, nggak pernah aku respon. Akhirnya karena dia tahu aku baik sama sama itu, akhirnya dia ngechat itulah. Akhirnya dapat itu gitu loh. Oh, dapat Thalia akhirnya. Tadinya dia ngechat aku terus, cuma aku nggak pernah respon. Dia cerita ke dia Ayu kan. Dia cerita kayak gitu. Oh, terus si Thalia cucok karena kalau lihat dia cucok langsung kau rebut gitu, Mak. Enggak lah anjing. Anda nyebarin fitnah nanti Kok nyebarin fitnah? loh. Kan aku tanya nyebarin fitnah itu aku live sendiri ngomong gini kayak kau gitu live gitu menyabarkan. Kalau aku kan nanya ini conversation loh dalam konteks bicara ini conversation apa benar gitu. Ku tanya ini Ya enggak lah, pertanyaan. Ketemu aja nggak pernah. 5W. Wujudnya aja aku nggak Iya. tahu. Ini kan pertanyaannya kan 5W tambah 1H, ya kan? Nah, ini ceritanya 5W tambah 1H loh. Ini ceritanya. Berarti ini apa namanya? Kok nggak jumpa dia? Nggak ada, nggak pernah ketemu, demi Allah nggak pernah ketemu. Oh. Tapi kalau terima uangnya sering, ya kan, Get? Iya sering, aku nggak bohong. Kok bisa kok sering terima uangnya tapi kok nggak pernah ketemu? Gimana tuh ceritanya, Mak? Ya kan dulu kan dukun sering Kalimantan. dikirim duit lewat Thalia. Oh, dikirim. Oh, misalnya Thalia Baba itu ngirim duit ke Thalia. Untuk aku. Terus Thalia kasih ke kan? Untuk aku. Cucok ya. Mungkin dia mau pasang dua, Kak. Kalian bermadu dua aja. Kok nggak mau bermadu dua? Kan ini pertanyaan. Ini pertanyaan tinggal kau jawab aja. No, enggak. Aku nggak bisa nih bermadu dua. Aku nggak bisa. Aku berbagi kasih. Nggak bisa. Aku kalau aku punya pasangan, aku harus sendiri. Aku nggak mau. Kalau pasanganku sampai selingkuh aja, ya udah. Kalau mau selingkuh ya udah. Kau lebih baik kau sama dia gitu, tinggalin aku gitu. Oke. Berarti kau nggak suka berbagi kasih gitu ya, Kak ya? Nggak suka berbagi kasih dan nggak suka ngambil laki orang juga. Tapi kok beredar kok pelakor loh. Banyak di surat-surat kabar aku tengok gitu. Bener loh. Surat kabar aja udah nggak ada aku. Yang gitu. Si Gaby pelakor loh katanya gitu. Hah? Kaget aku gitu. Masa sih seorang Gaby pelakor gitu? Percuma dong. Dia pepeknya dipotong. Masa dia menjadi seorang pelakor tuh nggak mungkin banget. Aku sih nggak percaya. Apa? Tapi misalnya pun kalau misalnya si Thalia ditinggalin si Baba, dia merasa playing victim nggak sih? Nggak introspeksi diri, menyalahkan orang lain. Emang udah putus? Bentar. Emang udah putus ya? Udah putus lama. Putusnya gara-gara kau ambil? Enggak. Atau memang enggak lah, anjing. putus
dulu. Anjing Kanja ini emang anjing. Oh, putus emang, dulu, iya. Mak. Putus dulu. Putus dulu baru ke kau gitu. Gimana cerita? Yang benar cerita dong. Kok ke aku Clarification. sih si anjing? Jadi Kanja gimana ini ya, ceritanya? Kanja netizen ini cuma banyak yang IQ-nya cuma 0%. Nama netizennya memang begitu. Emang kita harus Ini harus nanti masuk YouTube ini. Masuk YouTube digiring lagi sama tetehmu. sebagai Tetehmu itu kan bodoh. Tetehmu itu kan bodoh. Teteh biasa. Juli Kalau itu. kalau teteh aku nggak usah dianggap lah, biar aja dia kan kurang ada teman. Ya Mami lu juga otaknya nggak ada isi. Oke, kalau mami aku itu dia seneng aja ngelakuin kalian biar kalian ketawa-ketawa, kasih hiburan. Mami aku kan baik. Nah, terus tunggu kan. Ngeblank kan aku jadinya gitu. Berarti setelah putus itu gara-gara apa? Nggak sesuai dengan kehidupan IG sama kehidupan nyata beda. Ya Yuka kan udah ketemu. Aku nggak mau ngomong ya. Yuka kan udah ketemu dia kan. Pasti udah tahu ceritanya kan. Ya udah, Yuka aja yang cerita. Aku nggak. Nggak sesuai gimana maksudnya? Bukan urusan gue juga sih, Gap. Kau Ntar gue kan suka menimbrung-nimbrung kayak gini, urusan orang kau suka juga loh kalau Yoke. Ya, Apa cerita aja. Kau kan udah spesialis Yuka yang udah tahu. Yuka tuh udah tahu ceritanya mana semuanya. ceritanya? Karena Gimana Yuka diceritain sama dia. Gimana sih? titiknya gini, kan Talia sama Baba udah nggak pacaran lagi, ya kan? Nggak ada hubungannya sama Gaby, nggak ada hubungannya sama Andrea. Itu keputusan Baba karena yang cocok sama Talia, bukan karena nggak ada yang ketemu sama Baba. Yang ketemu sama Baba cuma Talia, dia sama Kak Titi kan. Udah itu doang. Oh, enggak. Ini maksudnya nggak sesuai dengan ekspektasi tadi, apa maksudnya? Ya beda aja orang di Instagram sama bedanya gimana? Maksudnya apa? Penyebabnya apa? Kau kan harus bijak. ya kan kalau di Instagram bisa pakai filter, ya kan? Kalau di Terus? ya kan nggak bisa. Oh, berarti selama ini dia pakai filter gitu. Kan semua banci pakai filter. Enggak. Kalau Gue Gaby gara-gara lagi perawatan keras, kenceng nih, makanya dia nggak terlalu nggak pakai filter. Enggak. Gua live nggak pernah pakai filter. Gua live nggak pernah pakai filter. Berarti kalian cantik ya aslinya ya. Oke. Cantik aslinya gitu. Kami aslinya cantik beneran. Emang Kami cantik pakai beneran. filter. Oke. Terus akhirnya berarti Baba itu maksudnya nggak sesuai dengan wajahnya, maksudnya dia pakai filter terus ketemu nggak pakai filter gitu, kaget. Maksudnya gitu. Ya. Terus diputusin gitu langsung. Enggak sih. Dikasih waktu ya, kasihan juga kan udah jauh-jauh ke Amerika kan. Gongnya itu waktu tahu bahwa Kenapa? Tapi enggak lah, gue nggak enak lah. Pokoknya tujuannya mereka nggak apa, cocok aja. Biar clear aja Yuka. Biar clear loh Yuk. Udah Sama. terlalu. Kau percuma. Kau yang bakar, misalnya kau yang bakar rokok, kalau misalnya nggak habis kan sama juga, tetap si Yuka perokok namanya. Itu coba gimana? Rokok. Coba gimana ceritanya? Gimana? Terus? Orangnya nggak baik aja gitu kalau Talia. Oke. Nggak baik, memperalat orang gitu. Makanya diputusin. Ya, karena si Baba kan tulus kalau bisa ngasih uang gitu kan. Istilahnya ya udah lu gua ngasih, dia tulus gitu. Nggak usah diungkit, nggak usah dipotong, nggak usah dibagi, nggak tahu apa. Orang gua ngasihnya pengen ngasih ke Gaby, yang ngasih ke Gaby, ya nggak ke Gaby. Kan kalau misalnya Talia itu memotong, terus ngeapin harga, ini ono gitu loh. Potong apa maksudnya ini? Potong apa? Kalau misalnya ngasih ke Gaby dipotong 5% gitu. Oh, misalnya ngasih uang, Iya. dipotong sama dia. Iya, terus Kok bisa ketahuan sama kalian tentang dipotong itu? Mak Gap kan tahu. Ya kok misalnya, berarti kok komunikasi dong sama Baba sampai kok ketahuan dia potong? Enggak. Misalnya si Yoko kirim ke aku, kasih Gaby ya, misalnya dia kasih aku 500.000, aku kasih kok 300, misalnya aku potong 200 nih, misalnya. Kok nggak tahu kan Ya, aku potong, karena kan aku akan tahu lah, karena kan harus disuruh posting di sosial media jumlah yang ditransfer pertama, bukannya ditransfer balik setengahnya. oh harus
posting gitu. Jadi si Oh, Baba di situ. ini pasti ngelihat live kita juga pakai akunnya Hai dia. Baba, halo. Aku sehat dulu, siapa tahu aku dapat juga dari Baba. Hai. Karena suka suka perhuru-haraan. Oh iya. Ya, aku si hai dulu Baba. Siapa aku bikin berkenalan juga siapa aku. Hai. Terus Iya, wanita kemo nih kayak kompor si anjing ini. enggak, aku kan ingin tahu dong maksudnya dunia-dunia kalian ini maksudnya apa setelah dipotong itu berarti ketahuan akhirnya marah dong si Baba itu gitu. Iya, dan satu kan ya kalau misalnya nyawer sih dia juga nggak peduli lah ya, dia juga orangnya emang ikhlas dan tulus gitu, tapi yang dia nggak sukanya aslinya gitu kan, kita pacaran punya pasangan pasti pengen itu kan, Maksudnya tanpa kata lain kau bilang bahwa Thalia itu buruk Kak Yuko gitu maksud kau. Kan itu nah aku nggak pernah dia secara, aku nggak pernah kenal juga. Aku juga enggak sih, enggak pernah ketemu Ya. maksudnya. Sama kalian juga belum pernah ketemu. Kayaknya Mak Ulan juga jelek ya mukanya aslinya ya. Kau udah ketemu kan Mak Gen? Dia Mak Mak Ulan juga kayaknya jelek juga aslinya ya. Mak Ulan sih nggak jelek sih. Nggak jelek si nenek-nenek. Dia nenek-nenek. Oh. Dia nenek-nenek. Dia datang ketemu aku, dia pakai kebaya. Nenek-nenek berkebaya. Ya. Jadi intinya gitu, Kansa nggak cocok mungkin dunia Instagram yang pakai filter, terus ketemu orangnya nggak cocok, terus ketahuan sifat aslinya. Jadi daripada dia menjelekkan dirinya sendiri, dia ya menyalahkan orang lain gitu, bahwa dia putus tuh bukan gara-gara dia, gara-gara orang lain, itu aja sih. Jadi aku tidak menjelekkan Thalia ya, camkan itu ya. Oh gitu. Akhirnya sifat aslinya keluar kan, gua aja bilang, Thalia aku minta maaf ya segala macam, dan iya aku maafin, terus aku nggak mau jadi temennya lu, siapa juga yang mau jadi bukannya kau sahabat Kak Mak Gep pada saat itu kalian aku sempat nengok di video kok zaman dulu Alin dia tuh nangis-nangis melawan mami aku gitu, kau menangis-nangis dia gosok-gosok kepala kau, bukannya kalian itu sahabatannya dulu? Uang kan bisa merubah seorang. Oh benar. Oh gini, Uang itu bisa merubah orang, Kanza. Iya sih, padahal Kak apapun dapat dari si Baba. Cucok berarti Baba itu kaya ya? Cucok. Kurasa mungkin gara-gara Cucok itu kok ada niat-niat untuk ngerebut biar kau Cucok juga, nggak ada kayak gitu Mak Gep di dalam otak kau gitu. Ini kan pertanyaan anjing, kau jangan marah. Kanza, kalau rebut dari awalnya juga Baba yang paling suka itu Gaby. Iya, dia paling suka sama gue. Kalau gue mau nih ya, gue udah bertengger tinggal di Palo Alto itu, di tempat termahal di Amerika itu. Kenapa kok nggak mau? Gue nggak suka Amerika pertama, gue nggak pernah ketemu bentukannya juga, gue nggak pernah ketemu orangnya, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngelihat sama sekali, nggak pernah ngelihat. Jadi gimana coba? Gini sekarang gini, kita kan in relationship kan, kita pasti pengen kayak kita minimal kayak kita kenal, oke lah kita kenal online, kita tahu mukanya, kita tahu bentukannya, kita ketemu dinner, kayak kita ketemu lunch gitu loh. Ada apa sih touching apa sih namanya? Apa sih yuk ke lovely touching ya? Apa sih namanya pakai touch gitu loh. Iya. Oh gitu, Palo Alto bukan termahal di Amerika kan? Aku nggak pernah ke Amerika, nggak tahu. Oh gitu, Mak. Oh, terus kok ini berarti kok kemarin tuh berarti rumor yang beredar bahwa kau merebut gitu. Berarti kok nggak ada gitu? Nggak ada ya, lah. Diiyahin sama si Thalia biar seolah-olah jadinya seolah-olah aku emang ngerebut gitu. Oh, physical touch. Iya, physical touch gitu. Aku kan lebih physical touch, love language itu language. Love language. Oh gitu. Baba ini. Ya, aku tidak ngomongin Gaby di belakang siapa-siapa ya. Mumpung ada Gaby di sini, yang aku tahu ceritanya itu. Bener nggak, Gap? Oh, jadinya berarti kabarnya bohong lah ya? Bohong. Teteh aku nih ngarang-ngarang deh, nggak sesuai. Males deh sama teteh. Aku benci. Teteh ngarang-ngarang. Tapi ntar nanti kalau dia live, kamu datang ke sana, teteh itu bener loh, Gaby itu pelakor. Nah, kamu bakal lagi sana. Nanti gue ke Amerika, gue lakor bener deh, gue ketemuin bener.
Iya memang nggak apa-apa sih kalau memang kau udah dituduh kayak gitu, rebut aja. Iya, gue mau rebut aja lah. Gue lakor Dia beneran. lagi nungguin lu kayaknya. Ini kalau ada Hah? ini nanti DM. Dia lagi nungguin gue. Iya. Ya udah Siapa? gue lakor bener lah nanti. Gue temuin lah nanti di Amerika. Oh, cucok. Nah, kau ke Amerika katanya gara-gara dikirim tiket sama ini mantan pacar Enggak, Italia. gue beli tiket sendiri. Masih ada nih buktinya semuanya tuh di Traveloka gue. Gue beli tiket sendiri. Oh. Dia pun tahu gue bawa duit sendiri. Gue bawa duit berapa puluh juta duit gue. Ada memang nggak sampai 100 juta tapi ada duit gue. Gue beli tiket sendiri, ada duit gue di rekening sendiri, gue bawa duit cash sendiri. Berarti tuh rumornya peres ya, berarti ya. Berarti jadi nggak. Tapi memang waktu ngurus visa itu bukan disponsori. Ke Amerika itu tidak bisa disponsori. Ngurus visa Amerika tidak bisa disponsori, ya. Jadi gua kecuali memang dia punya company. Dia punya company, dia owner company, bisa dia sponsor karena dia mengundang kau mau kerja, nah, mungkin dia bisa. Tapi kalau misalkan kayak kita mau jalan-jalan kita disponsorin sama kayak pasangan, sama teman atau apa, nggak bisa kayak begitu, sponsorin kayak gitu. Jadi gua ngurus visa itu memang data dari gue sendiri karena gue punya PT. Karena gue punya PT, karena gue punya bisnis, tapi memang yang ngebayarin ke agent visa itu 2.700.000 sampai 3.700.000 ya. Gue lupa. 3 juta berapa sih Yuka ngurus visa Amerika, lupa deh. Sampai segituan, $150. Iya, 2.700.000 itu memang Baba yang ngebayarin gitu. Yang ngebayarinnya ya. Yang ngebayarinnya itu memang dia yang ngebayar ngurus visa gitu. Nggak bisa tuh, tanya dibiarkan tuh. Nggak bisa kalau mau jalan-jalan mah bilang punya teman malah nggak dapat visa, bener tuh. gitu. Itu fitnah karena gue nggak pernah disponsori siapapun untuk bikin visa karena gue punya PT, gue punya company, gue punya bisnis, kenapa? Itulah gue bisa dapat visa. Jadi difitnah lah gue dibilang gue dapat visa Amerika itu karena si Baba itu gitu loh, karena dibayarin, disponsorin. Nggak ada sponsorin gue, cuma dibayarin ngurus visanya. Iya, 2.700.000. Beruntung sih ada hokinya gede sih. Alhamdulillah ya. Tapi ya tetap banyak musuhnya juga. Sebenarnya banyak yang sirik sih. Sama Gaby. Iya kan, logika kan, saya dulunya teman, dulunya emak-emaknya, terus sekarang ngapain diberantemin coba anaknya? Coba ngapain diomongin di belakangnya? Karena si Gaby ke Amerika. Ya kan dia juga ke Amerika. Udah pulang. Kok ketawa? Kan tadinya mau merit. Kok ketawa anjing? Gap ini gue pasti di roasting sih, mampus sih gue sih. Enggak, kok males kalian kayak ketawa nggak jelas kayak orang gila jadinya. Apa? Ngomong aja aku kan ketawa. Iya. Apa salahnya aku ketawa? Karena aku pengen ketawa malam-malam. Iya. Terus Mak. Urusanmu kan bahas dia kenapa? Enggak ada bahas dia. Iya, maksudnya aku tanya, apa benar Mak Gaby ini pelakor? Kan terkenal pelakor. Gua jamin enggak. Tapi kalau misalnya nanti KB tapi kalau pelakor, nanti ya. Tapi kalau si Gaby nanti berantem sama Yoke dibilang pelakor sama Yoke. Enggak, nanti. aku enggak. Kalau misalnya enggak lah, ngomong. Orang aku ketemu Yoke aja belum pernah, gimana ceritanya aku mau jadi pelakor? Iya. Aku ya, gini ya, aku dibilang pelakor seumur hidup baru ini doang. Kalau aku menjadi pelakor, logikanya gini ya, aku sahabatan sama Oli 8 tahun. Aku kenal suaminya. Kalau aku mau jadi pelakor ya. Oli mana? Oli Jo. Oh, ya, kalau ya, aku mau jadi pelakor. Karena dia tahu bahwa kau adalah nggak bisa dipakai, memek lu buntu kali Mak, makanya nggak bisa terlalu gimana. Enggak, kalau aku mau pelakor ya. Jo itu terlalu operasi ke alien jadinya ya. Anjing. Serius loh. Udah gitu teman-temanku di Bali itu nikah banyak sama orang kaya semua ya.
suaminya itu punya 4 outlet restoran. Australian, Brazil, barbecue itu di Canggu ada, di Seminyak ada, di Kuta ada, sekarang buka lagi di Sanur. Ya, aku dekat banget sama Z. Nah, kalau aku mau ngerebut laki teman-temanku aja Meta, lakinya punya kapal, punya yacht. Tuh, kalau aku mau ngerebut laki mereka, jadi pelakor, laki temanku aja itu. Ya, yang udah jelas aku tahu menjadi pelakor itu juga nggak begitu mudah seperti kita bilang begini, nggak mungkin dong. Kau mau ngerebut, misalnya mau merebut, nggak bisa. Kalau dia nggak ada ketertarikan terhadap memek palsu itu juga nggak bisa. Mungkin dia cucuk kayak atau apa gitu. Mungkin kalau kali ini mungkin ada suatu kesempatan besar, jadi dia masuk, kamu bisa masuk. Itu loh maksudnya itu. Enggak ya berarti ya. Kanza belum pernah ketemu seorang nyatanya. Kalau DM-an emang si Baba nggak DM si Gaby. Oke. Oh gitu. Kemarin Gaby lu berarti enggak ya, berarti enggak ada ya teman-teman di sini tuh peres semuanya. Jangan ada. Mudah dipercaya, enggak ada nih Mang Gaby. Berarti teteh aku yang salah lah ya. Iya. Teh Mula nggak ada omongan sama mamimu. Fitnah. Bukan salah lagi tuh. Berarti salah lah ya. Salah. Oke. Berarti salah ya. Udah deh, berarti nanti berarti kita nggak usah percaya lagi. Nggak usah. Tapi kita lihat dulu sih. Udah Kanza. Di sini emang yang dia ngomongin yang bener apa sih Kanza? Coba gue tantang lu deh. Kan lu mulutnya lantam. Apa sih yang dia ngomongin tuh yang benar? Yang benernya. Nggak tahu gue. Ya kan? Nggak melihat. Begitu aku lihat Gaby pelakor, aku langsung buka. Apa benar maksudnya mengaitkan gitu, tanya gitu. Nggak ada yang jawab sih, enggak katanya gitu. Makanya aku langsung tanya. Siapa? Kanza mau pelakor. Gua yang paling deket nih ya. Kan gue war juga kan. Gua deket di Sacramento, di San Francisco. Gua ke Baba cuma 20 menit. Kalau misalnya gue mau, dia juga nontonin gue gitu kan. Tapi nggak ada tuh gue pengen jiwa-jiwa ngelakor gitu. Ngedeketin Baba nggak ada. Kau kan suka Chinese, mungkin kau ada sedikit mungkin kali ini. Ayo, aku enggak. Karena aku udah bilang. Kau suka Chinese juga. Kau suka Chinese. Kok kayaknya ada sedikit jiwa-jiwa pelakor tuh ada. Makanya sekarang Yuka mepet dia. Karena dia kan kenal sama Baba, pernah ketemu. Nah, aku ini kamu bisa langsung clearin sama Ayu ya. Aku bilang, aku nggak mau Yu. Soalnya aku tahu pasti kalau misalnya laki-laki begini pasti pengennya ngatur. Aku nggak suka diatur sama laki. Dan aku gengsian. Jadi kalau misalnya dia ngasih gue barang, pasti kan ada timbal baliknya kan. Gue nggak mau. Harga diri gue terlalu tinggi. Kecuali dia seumur sama gue suka gitu. Dia kan jauh lebih dari itu kan. Umurnya 50-an. Iya, 50 lebih kan umurnya ya. 50-an apa 60-an sih. Pokoknya gitu. 51 atau 52. Udah berumur lah ya, dewasa lah ya. Jadi aku, masa laki yang umur 43 aja gue tendang gitu loh. Miskin mungkin, kau tendang nggak? Laki aku gajinya 5 miliar sebulan, setahun. Ih, cocok banget. Kenapa kau tendang? Kentinya nggak bisa naik. Kentinya nggak bisa berdiri. Ya kan bisa, maksudnya berumah tangga. Nanti kalau mau nge-share di luar lah kau. Aku sendiri, aku tidak cinta itu. Oh, suamimu 5 miliar. Juga nggak cinta, lakinya udah tua bangka. Lakiku 43. Penyakitan ya? Diabetes? Enggak. Fit banget, six pack malah. Ini kan IT kan, jadi stres orangnya. Kok nggak bisa bangun? Diabetes kali itu. Enggak. Iya kan? Kok titiknya nggak bisa bangun? Diabetes melitus kali nggak? Mungkin gua juga gemulai kan, Beb. Gap ngerti nggak sih kan laki-laki mungkin karena ada yang kok bencong banget gitu kali. Makanya dia nggak bisa bangun. Itu mungkin bisa salah satu faktor adalah terlalu bencong. Kan? Tapi coba mungkin kasih yang agak keker banget. Suamimu pasti grong langsung dia berdiri gitu. Apalagi ditambah kok nggak ada niat untuk kenalan sama Baba atau pelakon, nggak ada niat. Benar, aku bilang sama dia, gua nggak mau tahu, nggak mau kenal juga, aku bilang gitu. Benar, tanya dia. Karena gua mendingan kalau ketemu sama orang suka sama suka, gua udah 7 tahun buang-buang waktu. Terus kalau sama suamimu ini
menderita batin lah suamimu, sama-sama menderita. Satu kok ngondek banget nggak, karena dia nggak bisa berdiri karena bencong banget, dan dia juga nggak bisa kau rasain kontol karena nggak bangun ya. Benar, makanya gue ceraiin. Tapi kan juga bisa nempong. Tapi dia Yes. ala-ala kayak Tapi kan dia geli mak Iya. ditempong yang ngondek, mungkin suaminya bisa jadi gitu. Kanja, Terus akhirnya apa? kamu nggak nanti kalau aku ke Amerika, aku cariin laki di sana apa polisi-polisi yang jebolan dari Palestina atau apa tentara-tentara jebolan Palestina gitu. Aku yang dari Afghanistan maunya, jangan dari Palestina. Enggak, yang tentara kan banyak tuh ya, tentara Amerika dikirim ke perbatasan itu, nanti pulang ke Amerika biasa mereka tuh punya kayak traumatik sendiri. Jadi pas dia ngeliat muka kau, dia pengen nembak aja gitu bawaannya. Mau? Nggak mungkin lah, aku panggil yang dicintai. Setan ngakak gitu. Terus akhirnya bercerailah kalian gitu selama 7 tahun menikah. Sama-sama tidak terpuaskan dalam hubungan seks ya. Betul. Kau tuh di kamar udah keras-kerasin badan gitu agar dia ngaceng, tapi dia nggak ngaceng-ngaceng mak. Udah trisam, udah segala macam juga. Oh harus pakai. Iya dulu kok Yuka itu ya, waktu dia belum jadi banci ya, dia itu udah makanya aku bilang apa, Yuka, aku ngatain kau homo apa? Homo Amerika ya? Ngomongin gue. Hah? Bencong. Anak gue bilang lu homo Amerika apa bencong Amerika sih? Dua-duanya. Homo USA. Oh iya, homo Homo- USA, nggak pernah gue bilang bencong. Eh. Lu belum jadi bencong waktu itu. Karena waktu dia masih jadi homo, dia nggak bisa jadi homo, nggak pantas sama sekali. Iya cocok jadi perempuan begini sih. Iya, lu cocok jadi banci Yuka, beneran, aku nggak bohong deh. Bener, cantik loh kau kayak gitu, jadi perempuan gitu manis. Tinggal ini ya, tinggal buat tete loh mak. Kalau tete kan gratis BPJS ya, kalau misalnya nggak mampu kita di Amerika itu ya. Asuransi nggak BPS juga jadi. Habis tuh orang banyak bukti, say. Ayo terus bacot terus, kalau umbar semua bukti-bukti dakjalnya. Apalagi Bi? Ini Bianca kenapa lagi? Nih? Siapa lagi Sabar sih? banget, tapi sakit jiwa padahal teman baik. Kalau gue buka suara ke Gaby, Panjang kali. Naikkan aja lah dia mau ngomong apapun. Naik lah Bi, bikin live sendiri biar ngoceh aja, lah, nggak sih? biar terpuas Nggak kau sih kalau lepaskan. bikin live sendiri aja. Lepaskan. Enggak, ini Ini bukan room ribut sayang, ini discussion permasalahan Ini Gaby dan ini discussion. room untuk melepaskan. Lepaskan. Suami aku lagi telepon. Oh, dia lagi di Amerika ya? Dia kan memang tinggal di Amerika, Bianca. Iya, dia siang soalnya gue bilang. Maaf, Kak Gaby, maaf ya. Soalnya tadi aku kayak kepancing gitu sama komen-komen Dajjal. Kayaknya itu nggak ada please. Komen-komen Dajjal, jadi aku terpancing. Astagfirullahaladzim, karena masih hot, masih hits, masih emosi. Jadi terbawa nih di kepala. Emang ada komenan apa? Kita nggak fokus ke Kita nggak komen, fokus karena banyak komen. I know, kayak aku aja kan komen-komen ke Kak Gaby ngebahas soal Amerika kan. Nah, terus ini ada banyak banget fake account dan aku tahu itu siapa di belakang itu karena orang tersebut juga aslinya ngomong ke aku gitu. Makanya dia ngomong bacot-bacot terus, dibilang aku anti trans lah, apalah, so asik lah. Jadi aku terpancing karena aku tahu itu siapa di belakang itu. Makanya langsung diam kan. Makanya aku bilang, ayo lanjut terus, ngomong terus, jangan sampai lo gue bongkar ya kebohongan lo ke Kak Gaby, juga abis lo. Ini ada yang tanya, Kak Abi YouTube-nya diterusin coba padahal. Siap, Bi, boleh lah Bi spill the tea nanti di DDL spill the tea siapa gitu kan, boleh iya, lah. nanti kita japri aja lah Kak, biar orang ini harus di stop karena bahaya banget. Like sama aku aja yang katanya temen sister tai kucing. I know. Gila. Aku tahu siapa maksud kamu. Terbongkar semua Kak Gaby, astagfirullahaladzim. Aku sampai Siapa sih? aku sampai nangis, sampai gemeter, tahu nggak, karena dia bawa anak aku, tahu nggak, dibilang anak lu mati ya gitu, kayak sinting ya, gila. Ya Siapa? Allah, maaf ya Kak Gaby, aku emosi, maaf guys. Halo Yuke, kita belum kenal, maaf ya. Bianca ini tinggal di Arizona ya? Enggak Kak, aku di Utah. Di Utah. Halo sayang.
Nice to meet you. Gini ya, makanya kenapa gue takut kawin sama bule jadi isbul, dan gue takut tinggal di luar negeri. Isbul itu banyak banget dramanya, banyak banget. Kak Gaby, nih ya, literally aku in shock karena seumur umur nggak pernah kayak gini di sini, Kak. Memang ini orang aja nih kayaknya nih, semuanya diberantemin gitu loh. Kayak no wonder ya. Oh my gosh, astagfirullahaladzim. Tapi jangan jadi trauma juga, Kak. Banyak Aku ambil juga charger lah dulu, orang-orang. Enggak, aku nggak trauma, cuma dari kejadian yang pas satu persatu gitu, akhirnya aku belajar gitu. Oh, ternyata mungkin ya kemungkinan karena mereka kayak gabut gitu kan. Akhirnya lu tahu kan Bi, waktu gua di-attack sama siapa? Sama geng si itu kan. Apa siapa sih? Si geng anti lambret gitu kan. Gua di-attack lu ke abis-abisan. Tanya Bianca nih. Bianca yang nabrak Tiap hari. Sama PU. Gue tiap hari gue di-attack-nya bener-bener. Gue di-attack tiap hari, bener-bener di-attack sama mereka. Akhirnya apa? Mereka bubar, jelekin satu sama lain. Kebongkar siapa yang busuk, kebongkar siapa yang dalang, semuanya. Akhirnya semuanya itu ya tadi yang memusuhin gue, yang nge-attack gue, semuanya pada nge-DM, nge-WA gue minta maaf. Tumpah udah banyak tuh banget, sampai sekarang masih ada tuh semuanya WA-nya. Kak Gaby sampai dijadiin highlight ya, Kak. Iya, setiap hari gue dibahas jadiin highlight. Lu kenal sama mereka? Gue kenal secara online. Oh. Kami nggak kenal loh Kak G. Kebayang, dan dia itu kan karena kali gabut ya, karena di rumah kan nggak ngapa-ngapain. Kebanyakan tuh yang gabut di rumah nggak ngapa-ngapain itu yang rese. Benar, yang Oh rese. enggak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayaknya lebih baik tuh kalau misalkan kayak kalian yang udah menikah sama bule, isbul itu yang tinggal di luar negeri, lebih baik kalian cepet-cepet punya anak. Kalau enggak terus nyari kerjaan. Jadi ada kegiatan biar nggak gabut. Iya, makanya Kak Gaby kan bilang pengen jadi istri baik di rumah, urus suami, urus anak, itu the best, udah itu paling bagus. Itu paling mulia karena zaman sekarang jarang ada istri yang mau ngurus suami. Iya, aku nggak mau, malah aku nggak. Ya, Kalau aku mau ya, kalau aku mau jadi madam, sebenarnya gampang aja, cari aja kakek-kakek mah gampang lah. Masa seorang Gaby Vesta nggak bisa dapat kakek-kakek gitu kan? Bisa lah. Gitu kan, bisa dapat laki kaya, bisa. Cuma aku nggak mau, aku pengennya dapat laki-laki. Betul. Yang ini kata Kana betul tuh Kak. Tuh. Iya, aku pengen dapat laki yang iya kan tuh, living in US betul. Iya kan, kalau lu nggak punya pekerjaan di Amerika, lu nggak punya kegiatan, nggak punya anak, lu pasti akan gabut, pasti tuh. Gabut, jadi energinya tuh dialurin ke hal negatif gitu loh, nggak sibuk ya kan jadi orang harus sibuk gitu loh. Bener. Aku tuh awalnya biasa aja, meskipun kayak aku udah tahu, kayak aku digibahin, aku udah tahu, cuman aku biasa aja, masih baik. Tapi puncaknya itu dia bawa anak, that's very very cross the line. I can't tolerate that. You know, leave my kids alone, you know. Lihat dong, anak aku masih bayi, satu lagi baru lahir. Masa dibawa-bawa, gimana sih? Gila ya. Udah Tapi fatal sih, makanya kita kalau udah ya. Mereka itu jangan show your reaction. Mereka udah puas, kamu marah tuh udah puas banget Bianca. Right. Yeah, no, I'm done. Like she's dead to me, like she's bye. Gila. Karena kita kalau udah bawa orang tua, bawa anak itu udah sensitif, hal sensitif. Makanya aku dulu itu orang kayak nyinyirin aku, kayak aku punya Troy dulu kan, orang nyinyirin itu anak kayak trauma, itu pasti dipiara sama bencong dia. Gue tag gitu loh, gue marah di saat gue live digituin, gue marah walaupun itu anak bukan dari rahim gue yang ngurus dia dari merah gitu loh. Gue marah, orang tua gue dikatain mampus, dikatain apa semuanya, ya gue marah, wajar. Makanya gue bilang sama Yuke, gue nggak dendam sama orang-orang yang menghina orang tua gue, tapi gue tidak akan bisa memaafkan, apalagi bokap gue udah meninggal. Karena gue gini, syarat lu mau gue maafin, lu harus minta maaf sama bokap gue. Nah, bokap gue udah meninggal kan nggak mungkin lu bisa minta maaf sama bokap gue. Right. Makanya pokoknya guys, jangan bawa anak lah guys. Apalagi dia tahu aku tuh 5 tahun nggak bisa punya anak, keguguran 3 kali. Bisa-bisanya bilang anak lo mati ya gitu. Like swear on your kid's life. Like what the heck? Like what is wrong with you? Nggak bisa pakai reason
personal, karena mereka attack-nya cuma buat their personal game. Dia seneng ngebully orang, jadi jangan lu terlalu marah juga dia. Oh, Bianca. Right, Yuki, right. But here's the thing though. I just had a baby. I just delivered the baby. I still have the postpartum emotion, the hormones and everything. You know, I can't control that. You know. Then and this person, she's like family to me. You know, aku cuman nggak habis pikir aja gitu loh. Kalau misalnya musuh aku yang begitu, aku akan terima. Oh, dia musuh aku, she don't like me gitu, she hate me or whatever. But it's you in your own circle, you know, like why, you know, like it's very unexpected, sih, you know, like bener. aku shock kayak sama I love you like my own aku. family gitu loh. Kayak why? That's for me is just because they were and karena dia juga dulunya emang musuh lu. Tapi dia pengen deketin lu, musuh terdekat itu adalah teman. Sama hal kayak aku kan kayak aku berantem sama Thalia tuh. Aku silent. Aku udah lama loh berantem sama dia dari sebelum aku ke Amerika loh. Aku silent, aku nggak cerita ke siapapun. Netizen nanya pun aku nggak jawab sama sekali. Karena apa? Aku pikir kamu pernah jadi teman aku. Walaupun kamu jelek-jelekin aku, kamu ngomongin aku di belakangku gitu kan, setiap hari itu aku jadi pembahasanmu. Cuma aku pikir ya udahlah, mau sejahat apapun kamu pernah jadi temanku gitu kan. Tapi pas di saat kamu mengiyakan atau sedikit membenarkan apa yang fitnahan sudah beredar, aku nggak terima. Makanya kemarin aku speak up, aku marah aku. Sekarang gini Kak, kayak misalnya kalau misalnya aku ada masalah, kayak masalah yang sama Isbu yang dulu juga ada nggak aku kayak posting satu aja ngeladenin mereka? Kan nggak ada. No, I don't like it. I'm not that kind of person. Aku nggak suka drama banget gitu. Tapi this time it's too much, you know, sampai bawa-bawa my kids life itu why? Ola muncul dan terjadi lagi kata Ola. Kan kalau sampai bawa-bawa anak tuh aku nggak terima. I mean, apalagi dia tahu aku susah dapat anak sampai 5 tahun nggak punya anak gitu loh. Nggak usah bawa-bawa lah, nggak usah bawa anak, nggak usah bawa keluarga gitu loh. Learn ya guys. Nih kalau misalnya nggak suka sama orang. Nanti boleh spill the tea ya di WhatsApp ya, Japri ya. Japri aja Kak Gaby, biar kali aja dia ada bilang-bilang aku gibahin Kak Gaby lagi. Coy, awas aja, beneran banyak buktinya, jangan sedih. Iya, spill the tea aja. Ya udah, aku turun aja Kak Gaby. Aku bye-bye. Ya, udah, Bi. Ya udah, Kak, turun, nggak usah nontonin live ini, nanti kamu malah stres yang ada. Ya jangan. Ngamuk lo netizen. Tuh, guys, ini ya. Kan dulu ya, Gap, buat orang-orang yang dibully atau apa, mereka tuh cari kepuasan dan cari reaksi ya, mau ngebohong, mau apa, yang penting dia puas dulu, nggak mikirin belakangan. Benar. Si Gaby marah, si Gaby emosi, seneng gue gitu. Benar. Jangan ditangkapin, jangan di-showin lah. Kita manusia boleh senang, sedih, happy, tapi jangan harus ditunjukin juga, karena mereka ntar iri. Si Gaby happy, si Gaby kesini, jadinya iri, ngerti nggak? Kasian kan Jaruming. Iya biar terus aku nggak paham loh itu netizen itu makanya itu ngerinya apa namanya lingkungan apa namanya isbul ya, tapi, itu kalau kita harus peduli terhadap netizen menolak UKHP loh, langsung menolak Bianca loh. Kan aku kan tadi membaca netizen tuh kayak nggak senang sama Bianca, kenapa ya? Karena topiknya dia nggak ngerti, kan ini internal benar. Oh gitu, aku juga nggak ngerti. Iya. Ini terus ganti netizen nih ya, gue nggak ladenin, gue dihajar habis-habisan, dan gue buka suara diam lu. Ya tapi netizennya ngamuk Kak. Jadi kalau misalkan isbul ya, ini ya guys pelajaran ya. Aku ini kan temanku kan banyak yang jadi isbul ya, banyak banget, bukan banyak lagi, banyak banget gitu kan, banyak banget. Kalau mereka yang nggak punya pekerjaan ya, mereka nggak punya aktivitas, itu mereka pasti kayak begitu karena gabut. Jadi kerjaan mereka tuh kayak poin sosial media, nyinyirin orang, bikin grup sendiri, nanti ngomongin orang kayak begitu. Kalau mereka nggak punya kegiatan begitu rata-rata.
Tapi balik lagi ke apa karakter masing-masing sih Gap gitu kan, karena oke lah mungkin dia dikawinin sama bule ini apa terpaksa kah, apakah cuman buat nge-level up hidupnya dia yang dulunya di Indonesia belum nggak ada apa-apa, ke Amerika jadi ada apa-apa, jadi dia memasukkan keadaan, oh ya gue happy, yang penting gue di Amerika. Nah di sini kayak gitu, makanya benar. Setelah dia bilang, oh yaudah gue harus pelampiasannya apa di sosmed, kenalan, jadi toxic bersatu gitu. Banyak benar. Benar, banyak kayak gitu tuh banyak. Jadi balik kayak si Anti Lambat itu, Anti Lambat yang apa, yang sok kaya di Amerika juga itu, yang masih tinggal di kondo kecil kayak gitu. Itu juga bahaya banget. Akhirnya apa? Dajjal itu kan. Dulu gue di-attack sama dia habis-habisan, ujung-ujungnya sekarang yang sahabat-sahabatnya dulu, sekarang semuanya nyerang dia karena udah tahu provokatornya ternyata dia yang toksik. Akhirnya semuanya pada minta maaf sama Eke. Yang Rianda di UK minta maaf sama Eke. Terus siapa, Karin yang di UK minta maaf sama Eke. Pokoknya yang di US pada minta maaf, yang di Eropa pada minta maaf. Karena Eke nggak pernah salah waktu di attack itu. Eke nggak salah sama sekali. Emang ada yang lihat postingannya dia? Emang followernya berapa gitu? Follower siapa? Itu yang temen lu itu yang anti Lambat. Ya? Anti Lambat tuh followernya 37.000 apa gitu. Oh lumayan juga ya. Dia aktif banget sosial media karena lakinya kan aki-aki. Dia nggak punya anak, lakinya nggak mau punya anak. Terus dia di rumah cuma ngurusin cuma manasin makanan masakan yang dimasak hari ini, masukin kulkas, besok dipanasin lagi kayak gitu tuh. Lusa mau makan itu dipanasin lagi kayak gitu setiap hari. Bener-bener dia sekali masak untuk satu kali, masukin kulkas, dipanasin lagi kayak begitu. Ya dia cuma nunggu yang metong doang paling. Oh, hati-hati kau. Oh ya, aku langsung kukocokkan kontolku lah ke muka Anti Lambat. Terus Mak, cerita lagi. Cerita apa lagi? Kau lah Kak Sanja. Kau cerita. Enggak, tadi ini dong langsung kayak ada iklan sejenak, tadi kesalahan teknik kan lagi cerita. Jadi penonton kita ini lagi menyimak cerita. Kau tiba-tiba kan naik Bianca, kayak mereka tuh shock gitu. Ada yang demo gitu, turun. Kan aku juga kaget dong. Kenapa nih pada demo nih ceritanya? Mereka tuh kayak nggak mau mendengar gitu. Nggak boleh gitu juga buat netizen. Walaupun aku nggak tahu, aku kan nggak ngerti. Di luar negeri jualan kayak atau apa kayak kata Ola tuh, biar nggak bikin gosip mulu, katanya tinggal udah di luar negeri tingkah laku kayak mak-mak komplek. Emang iya, di luar negeri tuh malah ini deh bener-bener aduh. Oh gitu ya, kita nggak ngerti soalnya tadi, tapi aku mau mencoba untuk mengerti sih. Bisa mengerti kan, itu aku aja kayak masuk kanan, cuma gue ngerti itu masalah internetnya Gaby, makanya Gaby bilang nanti DM aja, nggak harus dibahas di sini juga. Japri aja nanti japri aja. Iya. Mungkin nggak, gue tahu mungkin Bianca sudah menahan itu semua. Jadi dia di saat pas ada di attack sama akun bodong yang mungkin dia berpikir atau dia tahu siapa orang di balik itu, jadi dia emosi dia kayak kesulut gitu, sama kayak gue kemarin kan kayak gitu. Gue udah diam sekian lama, tiba-tiba si itu maminya Kanza posting kayak gitu, ngefitnah, terus seperti dibenarkan lagi sama si Thalia, ya meledak-ledak lah gue. Ya tapi itu seru. Jadi netizen tahu kalau masalah itu, makanya netizen menunggu kelanjutannya. Kalau yang tadi netizen nggak tahu dan kita nggak tahu kelanjutannya nanti kalau gua ke Amerika gua lakor. Nah itu mereka seneng. Jadi saksi ngelakor ya. Jangan ajak Yoke, ntar kau pulang dilakor lagi sama Yoke. Jangan ajak Yoke. Yoke serem. Yoke ini serem soalnya. Jangan ajak Yoke. Nanti kau pas udah lapor ke dia, ntar kau pulang lagi. dilakori lagi sama dia. Jangan ajak Yoke. Dilakor juga sama dia, enggak? Yoke suka koko-koko. Jangan. Kau kalau mau lapor tuh datang aja sendiri. Misalnya kau nginap di siapa gitu. Kau kalau mau ketemu sama si Baba tuh, pergi aja sendiri gitu. Jangan ajak Banci, atau ajak siapa. Ganza.
Kau ini aja Yuke, kau pacaran sama Yuke, kau ngelakor lakinya Juli aja nggak apa-apa. Baba buat gua aja, Baba nanti gua yang ngelakor. Gaby itu sumpah aku pernah dibantuin. Si Vivian Jordan ini banci kaleng, tapi gila nyinyir emang. Gua blok ya lu ya. Nah, bye my love. Apa katanya? Bianca bahas apa? Dari itu banci mana? Dia terus ini apa? Dia itu banci kaleng gitu dari kemarin. Emang dia suka kayak begitu, suka nyinyirin kayak begitu. Iya, salah. Iya, lu ngerebut laki Juli Caniago aja, ya. Jep, yang koko-koko aja gue nggak mau, apalagi yang kayak begitu. Ya udah Kanja aja, ya. Ngerebut laki teteh. Kan itu tetehnya, nanti turun ranjang jadinya ya kan? Enggak kalau turun ranjang. Aku mati di tempat kalau ditimpa, nggak mau ah. Oh, Yuke nggak mau lakinya Juli Caniago. Yuke mau Baba karena Baba kan Cina. Udah gitu Yuke juga mau Ata. Ata kan putih kayak Cina. Maunya lakinya Milen aja udah. Ata juga lu mau. Ata juga lu mau. Makanya si Sahrul cemburu banget. Kesel banget lu diusir malam-malam. Demi apapun gak ada hasrat aku sama Ata. Masa sih juga. Kemarin kau pas lihat sama Eke, kau bilang, iya sih ada. Kau bilang kan sukanya. Dia cakep, tapi kan gue tahu tipe gue mau yang seumuran, yang punya padan. Gue gila duit, Gap. Gue tuh udah ngerasain duit. Jadi ngapain gue sama orang susah? Laki yang susah gitu loh. Ngerti nggak? Ngeri banget ya. Oh. Tapi nggak apa-apa sih Yuke, kau ambil aja lah itu Ata, kau icip-icip. Cus gibah. Dia nggak sunat. Cus gibah laki. Aku nggak kenal sayang. Nanti berantem aku sama Isa. Aku nggak mau bekas temanku. Kan udah berantem. Iya, tapi bekasnya dia, jilatannya dia, isepannya dia. Apa-apa, sama aja rasanya. Tetep kau cuci dulu, kau kasih bumbu. Pakai Baiklin dulu ya, Wak. Iya. Aku tuh bener, aku nggak suka yang lebih muda dari aku, lebih seumuran atau lebih tua. Laki Milen kan muda. Laki Milen? Apa sih? 27 apa 28? Ya deket sama aku lah, Giling. Jauh lah. Aku kan 31. Kok nggak silikon pantat Mbok Wara, nggak mau dia, harus ada silikon pantat Mbok Wara. Kok harus anjing. Kenapa jadi silikon anjing? Biar pantatnya bagus. Kalau nggak ada silikon gitu dia nggak mau lah. Kan kamu sama Mbak. Kenapa kau ketawa? Aku nggak loading, baru loading. Aku baru loading lakinya Milen. Berarti harus bawa harus apa? Berarti enggak, katanya maksudnya Kanja itu lakinya Milen itu katanya mau yang body dari Mbok Wara. Iya. Baru dia mau, Eke baru loading. Karena Milen kan bodinya body Mbok Wara. Sama Mak Umar. Yep. Ini lu boleh jawab atau enggak? Jajah itu tuh laki atau perempuan sih? Siapa? Jajah temen lu yang married sama Lekong. Married sama Lekong? Siapa? Yang di Thailand, Jajah. Ini nih, cewek ini nih. Mana sih nggak jelas. Banci deh kayaknya itu. Jajah, namanya Jajah. Masa lu yang posting dia married sama Lekong cakep. Jajah nih. Nilai kayaknya nih. Ngeblur yuk Kak, langsung ngeblur. Ayubi langsung keluar. Jajah namanya Jajah Sarurain. Mana lihat, coba lihat. Ngeblur sih Yuke. Ngeblur Yuke, bentar dulu aku cek Instagramnya. Ini cakep banget sih cowoknya sih, tipe gua sih. Jajah. Ini gua ketik ya. Jajah. Oh, Jajah tadi. Enggak, gue nggak pernah posting dia. Ini pewong. Pernah waktu dia lagi kawin lu bilang my dream atau apa, congratulations atau apa, lu bilang gitu loh. Masa sih?
My Dream doang, nggak congratulations, My Dream. Iya, My Dream. Ya, kan gua lu kenal. Pewong ya dia ya? Pewong dia. Oh. Tapi nggak tahu Thailand kan banci aja kayak pewong asli. Iya. Oke. Ya udah. Itu sih. Atau enggak ya siapa sih Nong Poi juga suaminya Endul. Iya, Nong Poi itu suaminya tajir banget, melintir. Definisi tajir melintir itu suaminya Nong Poi. Dia udah potong juga Nong Poi itu ya? Nong Poi mah udah ada umur 17 tahun dia potong. Makanya hormonnya itu ya nggak ada kumis, nggak ada apa. Nggak ada kumis, nggak ada apa. Karena dipotong bijinya dari kecil. Ini pewong ini. Itu cantik banget memang si Nong Poi itu. Oh, wow. Dengar suaranya nih ya. Oh, pewong. Pewong. Kirain gua lu kenal. Enggak. Oh, ini yang ke post nih. Iya, ini yang dia My Dream itu dapat laki tajir, lakinya nih tajir. Iya kan? Gua sampai sedetail itu. Lakinya tajir banget lakinya. Thailand itu banyak tahu cowok-cowok tajir melintir itu yang benar-benar terselubung gitu. Dia nggak suka war yang ini. Lakinya ganteng lagi kan? Lakinya ganteng banget itu, lagi nih. Siapa si Hupa? Kayak begitu dream banget gue ya. Lakinya sama ya dianya gitu loh. Perfect ya. Gitu kan. Perfect couple. Iya, tapi kau harus sadar diri Yuke, body kau belum BBL. Kan si Jajah Surin ini juga nggak BBL, Jing. Kau harus sadar diri, bodimu belum BBL. Oke. Kanja kok sunyi, mati. Kalian lagi membahas tentang perebutan laki. Aku kan bukan jiwa-jiwa pelakor kalian, gue nggak tahu cara ngebahasnya. Kalau kalian kan ada kayak jiwa-jiwa begitu, laki si ini ganteng, pingin nih mau nih gitu. Yang ini juga ganteng nih, ganteng tajir lagi. Mana? Siapa namanya? Lupa. Udahlah, nggak usah bahas ini guys, nggak usah bahas pertikaian. Nanti diiyahin, ntar disangkanya kita emang pelakor. Apalagi si Kanja top apa bot? Kanja itu botok. Enggak. Kanja itu bot no anal. Di grinder ada ya bilangnya, "Hi, I'm bot but no anal." Ngerti nggak? Jadi gue sukanya dijilat, di Iya, Kanja ini jiwanya lonte, soalnya lonte jahanam. Tapi nggak mau ditusuk guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kalian udah dengar berita belum? Pemain bola yang Brazil itu dating sama ini, dia pacaran sama ini sama first transgender majalah Playboy. Oh wow. Siapa? Nih dia nih. Oh cucu ya. Tapi di Brazil mah oke lah. Brazil kan lebih. Tuh Instagramnya tuh. Pacarnya transgender yang pertama cover magazine Playboy. Nah, ini pacarnya dia. Baru sekarang lagi heboh berita di mana-mana, say tong pewong inang inang. Lu mau kalau dikasih kayak gitu, Gap? Apa kasih apa? Coba kayak gitu. Mau gue. Gue mau seksi. Gue nggak seksi, mau. Gue suka. Not my type. Gue orangnya pink. Gue suka. Gue kan nggak suka cowok putih. Iya. Oh, iya di New York sama Miami banyak Latino, orang Cuba, orang gitu banyak. Mabape juga Kak. Iya, itu Mabape juga. Ini aku yang Bangladesh. Aku orang Bangladesh aja lah, nggak mau terlalu muluk-muluk kayak kalian itu. Ini juga Eke suka banget sama dia nih. Sama si Kumi. Kan pepek kau buntu, Mak. Itu kan orang-orang hitam itu gede-gede kontolnya. Sakit lah. Kau aja jadi dokter dimasukin waktu pas mau renovasi memek kau aja sakit itu jadi. Gimana mau kontol-kontol dia? Menderita lah kau seumur hidup kalau dinikahi sama mereka. Anjing. Susah. Asu. Nah, dibuka.
Hah? Silakan Mas. Lewat. Ya, kalau ini yang kaya, ini tajir banget tuh. Istrinya cantik juga sih, tuh. Tajir banget ini. Orang Thailand, guys. Orang Thailand nih. Tajir mampus, melintir tajirnya. Orang Thailand. Mak, di Thailand itu enak nggak sih tinggalnya, Mak? Kau kan udah sering ke sana. Kayak mana tuh maksudnya? Kayak di Bali juga. Pingin deh aku. Kayak di Bali. Malah lebih enak di Thailand. Bulenya banyak juga. Di Bali. Hah? Ya, di Thailand lah nggak bisa bahasanya giling. Enggak, di Thailand itu Enak di Thailand. Thailand tuh lebih seru. Karena apa? Lebih open mind. Nggak kayak Indonesia kan masih ada batasan kan. maksudnya bulenya banyak juga di Thailand itu. Banyak Daerah banget. mana? Di Bangkok, di Pattaya, di Phuket, di Chiang Mai, di Chiang Rai, banyak. Enggak, maksudnya kalau di Indonesia itu kan Balinya kan banyak bule. Kalau di Thailandnya di mananya yang spesifiknya banyak banget bulenya di mana tuh? Itu di Bangkok, di Chiang Mai, Chiang Rai, sama Phuket, sama Pattaya. Jadi di Thailand itu bukan kayak Indonesia kan? Indonesia itu yang banyak bule ya cuma di Bali. Bali gitu, iya. Kalau di Thailand itu hampir menyeluruh, semuanya banyak bule karena banyak objek wisatanya, objek wisata, tempat hiburannya seru-seru. Benar. Ini mau lah nanti aku main. Enak kayaknya ya. Makanannya enak-enak katanya, Mak ya. Iya, makanannya enak. Wish? Kau makan babi? Enggak lah, anjing, gila. Enggak mau aku. Makan teman? Enggak pernah. Kau lah yang makan teman, merebut pacar teman. Anjing. Ya oke lah ya. Tapi kan oke lah, tapi bau kayaknya kontol mereka ya. Apa? Thailand enggak? Kanza bakal jadi perawan tua deh. Kok perawan tua? Emang aku main memek? Enggak lah, dikocok. Yang penting kan keluar air, dikocokin kontolku, cuma keluar air selesai. Enggak lah. Udah. Kanza. Kok sebenarnya Gaby kangen juga kan sambil dihisap ketek terus kok ngurut-ngurut kontol sendiri. Enggak lah. Aku mah nggak bisa. Udah, tapi kok udah nggak bisa, Mak. Enggak. Terus kita megang-megang Aku dulu nggak pernah begitu Kanza. Aku nggak pernah nempong. Aku nggak bisa diesong. Aku nggak pernah ngocok kontol, nggak pernah. Kelewongku itu dulu itu kayak dari mimpi atau kalau nggak kegesek-gesek. Zaman dulu tuh aku tong pewong, aku pergi ke klub nih ya, ciuman sama cowok itu akan ku jepong ke belakang tuh. Jadi kayak nanti kegesek-gesek ke kantong lekong lagi ngaca kayak gitu. Udah aku cerot kelewong kayak gitu dalam celana dalam. Nanti aku ke toilet ku bersihin pakai tisu. Dia nggak biasa kayak siapa lah kau, Maulan dan yang lain-lainnya adalah banci-banci yang telah dicabut surga dunianya ya, Mak. Ya benar. Kau harus mempengaruhi Yuke untuk potong. Kau harus kayak gitu, Mak. Jadi kau harus sebagai pelopor. Iya. Yuke nih kalau potong cantik loh. Cantik loh. Kalau loh. kalah sama Stasia Borlele. Iya. Stasia Borlele aja potong. Gila-gilanya lu. Dasar. Kok gila? Stasia itu badannya lebih gede dari kau loh. Terus apa hubungannya Stasia sama gua potong Kenti? Ya hubungannya. Maksudnya kau kan cantik. Kau bisa lebih tong pewong. Kau bisa lebih tong pewong. Oh, thank you. Tong pewong enak, cantik. Terus kau nggak perlu pakai celana dalam gitu. Tinggal pakai itu. Tinggal ngangkang-ngangkang aja. Tinggal ngangkang-ngangkang aja gitu. Tembem ya memek si Chinese ini dikiranya cantik jadinya gitu. Kau nggak usah betete, Yuke. Jadi kayak udah benenong tapi nggak usah betete. Kayak apa female to male gitu lah ya. Iya. Kayak buci gitu lah. Kayak buci. Keren. Ya buatlah. Gitu keren. Tapi biasa kan orang Amerika kan biasa kan kayak banyak giling-giling kayak begitu Yuke. Iya kan gua nggak gilingan juga. Ya kok harus giling. Nggak bisa kalau nggak giling. Nggak bisa kalau nggak giling. Berarti kalau nggak giling berarti kau belum di Amerika. Belum di Amerika. Udah di Amerika tuh harus giling dengan cara kau mungkin kalau dosis 1 biji per hari hormon kau tekan 3 tiap hari. Itu akan membuat kau lebih tong pewong, Mak. Jadi Pak, ini kalian tuh nggak bener loh. Jadi kau lihat cantik banget gitu. Kau kan bulu-bulu kalau dipotong itu udah oke loh maksudnya. Iya. Ntar ya, tahun Masehi. Jadi keren gitu maksudnya. Keren ya udah potong gitu. Jadi salah satu apresiasi dari masyarakat juga gitu. Itu kan termasuk golongan banci kaya kalau dipotong. Apresiasi loh dari masyarakat gitu. Udah potong gitu maksudnya.
Kalian tuh termasuk dalam kalangan-kalangan banci kaya, istilahnya banci kaya dan punya tekad yang tinggi gitu. Istilahnya kalau udah potong, udah sempurna lah hidupmu. Seperti rukun gitu, mengerjakan rukun-rukun tertentu kan kalau udah sempurna itu rukun. Kamu bilang rukun apa tadi Kanza? Seperti rukun apa? Diplesetin lagi gue. Ya kan? Pokoknya gitulah, pokoknya sempurna gitu. Harus lengkap lah Kanza. Enggak lanjut gila ya. Kok mau apa sih rukun apa Kanza ada sayang? Jadi harus potong, paham nggak? Iya, kita akhirnya kan memang terciptalah sempurnalah sudah, akhirnya sempurnalah sudah, maksudnya mengerjakan sesuatu gitu sempurnalah juga, maksudnya telah lengkap gitu, maksudnya terjadinya terlahir menjadi perempuan gitu, potong gitu. Ya besok kita potong, besok ntar gue besok. Bener loh. Tasya aja langsung gebrak-gebruk begitu tanya sama si Gaby, bob langsung potong dia. Akhirnya menyesal sekarang dia nggak bisa lagi nempong di Amerika, seharusnya buat duit ya. Tapi bahagia dia sekarang juga udah dapat koko-koko katanya. Walaupun katanya nggak muat ke pepeknya. Nggak koko. Dia bilang apa? Latina atau nggak orang Enggak. Koko lakinya sekarang, gadunnya. Masa sih? Iya. Kau nggak masuk close friend ya? Dia apa namanya, dia bahagianya di luar aja, begitu di kamar dia menjerit loh, kayak dicabut nyawa loh begitu dimasukin konflik ke dalam kopi. Kira dia pokoknya Hah? Cakep nggak Mau dicabut pokoknya cakep. Nggak sega gitu, semi gadun. Gua ya. Hah? Gua lakorin jangan. Lakor lah, kau jiwa-jiwa pelakormu keluarkan lah. Yuka nih memang cocok. Yuka ini kan nggak cocok jadi istri, nggak cocok jadi nggak cocok jadi istri, nggak cocok jadi apa? Jadi istri kedua, istri pertama. Yuka ini cocok jadi pelakor, kayak rebut laki teman, udah selesai gitu. Kalau si Yuka cocoknya kayak Jennifer Dunn, kalau Gaby ini kan Mulan Kwok. Kamu tipu aku lagi gitu. Boleh lah. Nggak, aku sama Sasha nggak bisa deket. Kenapa? Ya karena persirkelannya ya nggak enak sama yang geng sana. Geng sana siapa? Geng mana? Kita. Aku tuh udah pernah ketemu sama Sasha di Jakarta. Terus? Fox. Dia say hi sama aku, terus aku up di itu langsung dimusuhin dia Sasha. Kaget lu nge-up gua. Tapi sama Stasya itu kok bisa cantik akhirnya Mak Gaby? Apa yang membuat dia cantik? Dari mulai leher dia biru zaman dulu tuh sama selangkangannya itu gimana akhirnya bisa cantik? Akhirnya kan aku ketemu dia tuh udah bener-bener cantik. Aku tanya, apa sih rahasianya? Maksudnya biar bulu-bulu itu nggak ada. Dulu awal-awal dia selalu pakai baju kotak-kotak merah zaman dulu setelah Iya. Biru kan. Leher dia masih biru, pokoknya dia masih berminyak-minyak badan dia. Maksudnya itu apa yang membuat akhirnya dia cantik? Itu gara-gara apa sih? Hormon ya? Hormon lah. Gara-gara hormon hilang bulunya semua. Kalau hormon kayak gitu juga cantiknya nanti, Mak. Kayak gitulah. Hilang tapi rambut semua. Aku begini, gue nggak pede. Tanam rambutnya di Turki. Tanam itu bisa. Akan bagus ditanam. Bukannya aku tengok orang Turki yang kemarin tuh tanam jadinya kayak kopong gitu. Ini aku di Turki. Tapi kok memang rasalnya tebel kan? Aku tengok orang itu kayak kopong gitu. Tebel. Gimana rambutku tipis? Kanza lantam mulut kok lantam? Itu kan Tasya teman kita juga sayang. Dia maksudnya aku bilang kita patut bangga loh, orang dari Jelong misalnya Jelitur kita jadi berubah transisi jadi cantik, itu bangga loh, berarti itu berhasil. Tapi kalau kita sudah memaksakan diri, tiba-tiba kita udah suntik ini, suntik itu, suntik itu, tapi bentuk kita hancur, itu suatu kutukan ataupun suatu sama seperti kita ambil arang tapi kita coretkan ke muka sendiri gitu. Itu loh. Siapa yang suntik arang, suntik segala macam tetap Jelong, siapa contohnya? Adalah maksudnya nggak perlu sebut lah gitu. Nanti aku tiba-tiba mau kau bilang Maula
bulan, Marini. Anjing. Orang itu kan faktor U. Enggak, serius. Oh, hormon itu membuat kita cantik ya, Mak. Coba, tapi jangan tumbuh tete. Aku mau kulitnya begitu. Kak, Stasia dulu itu hormon setiap minggu. Setiap minggu. Kalau dia overdose itu ya. Mampus. Dia dulu tuh hormon injection whitening, hajar terus pokoknya setiap minggu sampai benar-benar udah dapetin cantik kayak gitu. Sekarang dia di Amerika udah nggak ini, udah nenong juga kan, udah nggak tiap minggu juga, sebulan sekali paling katanya. Iya, soalnya dulu dia waktu itu kan agak serambi Mekah muka dia kan, serambi gitu. Terus akhirnya kok bisa cantik. Dia bilang dia suntik di dokter itu. Aku nggak percaya sih suntik di dokter, karena kami suntik di dokter yang sama itu nggak secantik dia. Ini memang benar-benar licin si Tasya itu. Dari warna kulitnya misalnya ibarat kayak orang kena pukul kan. Terus memudar cantik. Si Tasya jadi cantik, benar. Nah, nanti itu loh. Tasya tuh sebenarnya orangnya nggak lantang sih, kalau misalnya nggak disenggol sih. Dia baik, orangnya baik, cantik, baik lagi, terus oke, maksudnya gitu. Kok bisa akhirnya cantik gitu? Kayak gimana tuh muka Serambi Mekah? Serambi Mekah tuh serem sayang, maksudnya. Ya udahlah, aku udahan dulu ya. Yang aku besok bentar lagi kerja. Kok udahan? Gua sama GB live udah 2 jam lebih, giling. Kok pasti mau gosip ke room sebelah kan? Ya, Kok kan suka lari-lari? Iya, aku Kok kan suka loncat-loncat gitu? mau tidur. Kanjai, kau jangan gitu. Kanjai apa Yuke ini sahabatnya sekarang Ananta kan? Oh iya, sahabat dia Ananta sekarang. Pokoknya kamu tuh gimana sih sama Ananta sih sampai segitunya sih? Kau sirik ya sama Ananta ya? Sirik? Kapan gue sirik? Gue gak sirik, gue biasa aja. Ya udahlah, mulut lantam lu diposisikan, gak semua orang itu bisa. Gak ada yang ngelantami dia. Emang aku ngelantami dia apa? Aku laki-laki sama Maulan, gak ada pernah ngelantami dia. Kan kau bilang nyala, itunya lah, segala macam. Apanya itunya? Disebutkan itunya apa? Coba itunya apa? Katanya yang cuki. Emang lagunya nggak enak? Gaby aja sebagai pencipta lagu, produser juga nggak enak kata Gaby. Tapi kan nggak kau harus bahas juga. Nanti kalau dibahas kenapa pembahasannya gini ceritanya. Awalnya kan dia menceritakan bahwa dia selebriti, punya ini, punya itu. Mana lagunya, aku bilang. Dia tunjukkan lagunya gitu. Akhirnya aku langsung review di depan dia, bukan ngomongin dia di belakang. Ya justru itu lebih sakit. Kok lebih sakit? Ya, tadi Gaby benar nggak kau pelakor lakinya Thalia? Aku langsung tanya kayak gitu. Masa sakit? Langsung tanya. Yang sakit itu langsung cerita-cerita, tulis-tulis ini, tulis-tulis ini. Itu hanya sebuah conversation, hanya salah tanya jawab gitu. Kalau memang haram ya kita harus berkata haram. Ya tapi kau punya lagu nggak kan, Zal? Ngapain? Aku kan bukan selebriti, tidak pernah mengaku selebriti. Aku bukan lagu. Gimana sih Kak Yuke? Kalau bisa kata Kanjai itu dari semua lagu penyanyi itu lagu maminya yang paling enak, bagus gitu, paling bagus. Bulan suci ini penuh berkah. Bagus lagu, emang keren kok lagunya gitu. Maafkan diri ini telah hilang. Enak hidung jambu enak lagunya, seru gitu. Walaupun apa itu membuat kita terhibur gitu lagunya. Hidung jambu yang mandi. Memang terhibur gitu. Memang lagunya tuh oke gitu. Memang keren lagunya gitu. Kayak Semalam Bobo di Mana itu. Kan keren, booming gitu. Semalam Bobo di Mana. Sukses lagu itu kan dipakai sama semua orang di Instagram, di ini dijadikan dagelan apa itu sukses. Andi KSB ini berkali-kali dia komen, Gaby aku turun dulu ya, terus Gaby aku turun ya, aku ngantuk, Gaby aku turun ya, turun aja. Kenapa? Ada Maulan. Enggak, kalau di sini dulu kita membahas masalah itu, nggak bisa lari dulu. Ini masalah si Ananta dulu kan, jangan lari-lari, ada Maulan nih, nggak bisa. Kan Maulan Maget. Nenek udah datang, bahas Ananta biar clear. Biar clear. Katanya aku sirik. Kau tanya sama Maulan, aku nggak pernah sirik sama dia. Ibaratnya gini, aku dekat dengan
Mak Gaby misalnya, ada Yuke mak nggak usah naikin gitu. Dia marah awalnya, nggak usah naikin Yuke. Dia kayak gitu-gitu jadinya awalnya. Aku nggak ada sirik sama dia. Sirik apanya sih yang sirik? Dia lebih keren, lebih oke, badannya lebih bagus, lebih ini. Apa yang disirikin? Gue nggak perlu sirik. Aku kan cuma bertanya gitu istilahnya seperti Mak Gaby, apakah kau benar seorang pelakor? Udah ku invite Nenek Tapasya, naiklah. Gitu loh. Tapi maksudnya dia kau nggak bilang itu kakakmu. Dulunya pernah baik nggak sih kau sama dia? Atau pernah kenal nggak sih sama si Ananta? Biasa aja. Terus sekarang bisa nggak biasa aja? Biasa aja juga. Dia aja yang nggak biasa. Kalau aku sih biasa aja. Ya kalau aku sih ngertiin jiwa kamu, karakter kamu kayak gimana. Jadi nggak dimasukin ke hati. Kalau dia pakai masuk ke hati sih. Mak tidak bisa bergabung. Uma tidak bisa bergabung. Ntar aku invite sekali lagi. Udah nenek-nenek soalnya, handphonenya juga nenek-nenek. Berarti mak harus pakai handphone akun satu lagi. Nah, ini udah bisa gitu. Mak kata si Ananta, aku sirik sama Ananta. Mama jelasin dong. Sirik gimana? Siriknya nggak ada. Sirik yang di mana? Sirik yang di mana? Jelasin dong, siriknya itu di mana? Mulan bukan sirik, kan aku kemarin mau menjembati kalian untuk berdamai, ya kan? Ini udah potong jembatan itu, nggak bisa lagi. Ya. Nggak masalah apa Maulan atau sama Kanza nggak mau bertemanan lagi, nggak mau nge-live lagi, atau nggak masalah, itu pilihan kalian. Cuman aku mengingatin Ananta, ngingetin kalian juga gitu, ngapain punya musuh baru lagi atau jadi berantem, ngapain gitu loh. Itu aja sih. Punya musuh. Kalau kita tuh sebenarnya nggak cari musuh. Ini apa namanya, Yoke. Sebenarnya tuh yang mencari-cari permasalahan tuh dia sendiri, bukan kita. Kita sih nggak ada masalah. Kita nggak cari. Sebenarnya gini Yoke, misalnya gini, ntar dia ke live-nya si Juli, terus nanti dia komentar-komentar di situ, di screenshot orang kirim ke kita. Nanti dia live sama si Dika, ntar dia live sama si Dika dulu ngomong-ngomongin kita, di screenshot sama si sama si netizen. Ntar dia live sama si masuk ke Solena, di screenshot netizen kirim ke kita. Aku bilang, kenapa sih Ananta ini katanya udah artis, udah intelektual, kok dia jadi kayak jatuh terpuruk gitu dengan pemikiran dia seperti itu. Apa mau naikin nama dia lagi kayak gitu? Kita nggak ngerti. Terus gini loh, setiap orang yang sudah kita ngajak ngobrol, kita kembalikan ke netizen. Netizen banyak menolak dia di akun-akun kita. Berarti kita nggak bisa terima dong. Bahkan penonton kita yang mendukung kita menolak dia secara massa-massa, begitu dia demo gitu, tolak Ananta gitu, kata kita terpaksa menolak. Bukan kita aja gitu. Kak Yo. Gitu loh Kak Yo. Ya aku nggak masalah juga, cuma Kak Ulan Angkyu itu udah lama di Amerika juga. Yoko nggak perlu jadi dia juga menolak gitu. Tuh, Ananta Sapose, banyak orang yang perlu kita pertimbangkan. Dengan kita memilih dia satu orang, lebih banyak kita selamatkan ribuan orang di sini. Gitu contohnya Kak Yok. Yang benar dia udah minta maaf. Kita nggak ada salah, kita udah memaafin, maksudnya kita udah memaafin, tapi kita nggak bisa satu frame, itu paham nggak sih? Ibaratnya gini, Mak Gaby misalnya sama siapa gitu ceritanya gitu, maaf-maafan, misalnya berantem sama aku maaf-maafan gitu, tapi kita nggak mau satu frame ya, kita nggak mau satu film ya, itu kan hak kita dalam memilih itu, kita ada dia, aku nggak mau main satu film sama dia ya, gitu istilahnya gitu loh, paham nggak? Gitu. Lagian juga dia nggak live tiap hari juga, cuman setahun sekali, cuman Ramadan aja. Jadi kami justru di Ramadan itu menolak orang-orang yang live di Ramadan, katanya kita harusnya dia live-nya di bulan Rajab. Nah, jadi kalau yang setiap live di bulan Ramadan itu kita tolak gitu. Kita udah ada personil masing-masing gitu loh, maksudnya. Itu perlu gitu. Perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Gitulah Kak Yok. Oke, ya udah. Aku sudah mendengarkan dua ya, kemarin dia di tempat Juli bilang bahwa bahwa dia kita nggak menghargai dia karena dia selebriti gini. Terus dia masuk lagi ke kau gitu, dia kangen dengan Maulan gitu. Itu maksudnya gimana? Kita nggak suka yang begitu loh Kak Yok. Paham nggak Kak Yok? Pengennya aman sana aman sini gitu. Kita aja. memang aman sana aman, tapi kita nggak mau satu friend, intinya titik gitu. Udah mas friend
Oke, aku ngerti. Ya wes. Kita nggak memusuhi dia, nggak mau memarahi dia, kita nggak mau itu, nggak itu gitu. Kita nggak mau satu frame, dikarenakan kita tanyakan lagi nanti, kita akan vote. Kalau memang mau satu frame itu kita vote dari netizen kita, apakah mereka mau. Kalau mereka mau, oke. Tapi kalau misalnya mereka menolak akibat voting yang begitu luar biasa, ya kita nggak bisa terima selamanya gitu. Sudahlah Feni Rose. Tuh, banyak kan, banyak yang nggak ada yang mau, berarti dia kan bukan selebriti yang seperti dia inginkan. Bahkan di sini aja banyak yang menolak dia, berarti dia nggak sesuatu gitu loh. Nah, kami yang kagetnya dia bilang bahwa dia selebriti tidak perlu yang namanya star syndrome. Gimana mau star syndrome? Maksudnya penggemar aja nggak ada. Jadi disitulah yang membuat kita perlu vote terhadap netizen ini. Makin ketawa aja, nggak apa-apa. Sudah tidak usah dibahas lagi, nanti makin panas. Ya udah nggak dibahas. Next topik, udah jadi udah clear, udah nggak mau stem, nanti aku bilang. Iya. Gaby langsung gagu. Gak ada masalah. Tuh, sebab juga ada Icandara juga saat itu dia menjual acaranya terhadap Icandara. Ini siapa nih yang mau mensponsori? Dia kan perlu sponsor saat membuat acara-acara, sampai dituduh dengan geng botol serta Maulan itu ngikut-ngikut acara dia padahal gitu. Padahal acara berbagi itu dari zaman dulu sudah ada gitu. Bahkan selebriti lebih duluan gitu. Cuma karena dia duluan, dikira-kiranya orang ini kan yang ikut-ikutan dia gitu. Jadi kita merasa kayak ikut-ikutan apa gara-gara dia merasa bahwa dia selebriti gitu. Terus kita dibilang ikut-ikutan. Dia sempat mengajak kolaborasi dengan salah selebriti itu, dan selebriti itu yang menonton 5 orang, nggak spektakuler juga. Makanya kita tolak juga dia untuk bergabung di kita gitu. Lebih bagus kita membeli jadi Vesta gitu, yang spektakuler gitu. Dia udah sangat spektakuler gitu. Kalau anaknya kan nggak spektakuler, walaupun dia tinggalnya lebih bagus mungkin dari tempat aku, maksudnya dia di Amerika, kita di Indonesia gitu. Kalau yang tidak spektakuler, tetap tidak diterima. Itu bukan suatu tolak ukur. Dia tinggal di luar negeri, dia bermain dengan siapa, itu bukan suatu tolak ukur untuk kita terima di geng kita di sini, terutama untuk menjadi satu friend gitu loh Kak Yo. Kalau aku sih sebenarnya sih I don't have problem with him sebenarnya ya. Cuma aku ilfeel pas dia aku lihat di postingan si Kodok itu dia banyak nge-like-in. Jadi aku pikir ini orang dekat sama Kodok. Jadi aku pas lihat dia like sama Kodok. Oh ya udah aku ilfeel di situ gitu loh. Jadi makanya aku langsung aku blok, terus aku unblock, ya udah sampai saling tidak mau follow kan. Sama-sama unfollow gitu. Nah, gitu loh. Jadi permasalahannya bukan dari kita-kita aja sih. Jadi banyak yang kayak kurang setuju dengan adanya dia gitu. Tugas akunya hanya menegaskan saja. Jadi dia benci. Aku nggak pernah sirik dengan dia gitu maksudnya. Kita tahu dia selebriti gitu, walaupun maksudnya dari sebagian kita nggak kenal gitu maksudnya. Gaby juga nggak tahu tentang lagu-lagunya. Mak Ulan juga nggak tahu. Mungkin Mak Ulan udah kan udah move on. Udah teman, gak satu frame, ngapain masih ngomongin? Ini kan lagi membahas istilahnya gitu. Kan nggak mau satu frame, harus bahas. Ayo. Iya. Jadi kita sekarang mencari teman-teman yang spektakuler gitu. Walaupun dia katanya teman-teman dia adalah ibu-ibu pejabat. Ibu pejabatnya ya, kurang terkenal juga. Nggak hebring gitu ibu-ibu yang pejabat dia itu kurang spektakuler lah. Maksudnya bukan Puan, bukan siapa gitu. Tapi kalau Puan tadi kita agak mendekat lah gitu. Oke. Udah. Cukup sampai segitu. Mungkin ada tambahan dari Mak Ulan. Silahkan Mak Ulan, mungkin sepatah, 2 patah, 3 kata patah. Gaby tadi udah selesai. Coba dari Mak Ulan sekarang. Buat kata penutup Mak Ulan, aku mau tidur siang. Memang susah sinyal di Perancis itu ya. Mak Ulan. Iya sinyalnya ya jelek ya. Udahlah, Mak Ulan kayaknya udah nggak ada. Dalam bus berisik. Kalau Mak Ulan nggak mau ngebahasnya lagi,
Ya udah, yang penting kita nggak saling mengganggu. Ya udah, kita nggak mau sekarang ngebahas udah, dia, kita nggak nggak mau mau bahas ngejelekin lagi. dia, Kita udah kita nggak nggak mau mau bahas lagi. ikut-ikutan membuli dia juga jangan Iya. ikut-ikutan. Ada orang tetangga sebelah membuli kita, dia ikut-ikutan, jangan juga. Iya. Itu udah gitu aja intinya. Dengan kita sepakat ya Mak ya, dari keluarga Geng Botol dan keluarga Nurmala dengan tanda tangan MOU Helsinki, kita tanda tangan dan kita ketuk, kita pakai stempel perangko, kita udah nggak mau bahas lagi. Stop di sini, udah selesai. Dengan keluarga Kanza, Zega, Caniago, Real. No, Kanzastel, Kanza, Zega, Caniago, Real. Iya. Jangan-jangan Yoke jatuh, enggak, mereka sahabatan, mereka saudaraan. Best time. Best time. Enggak, aku juga baru kenal. Intinya kalau misalkan gini ya, kalau aku kan udah mungkin sebelum kalian apa namanya, aku ini kan udah punya sosial media kan dari tahun 2014, udah punya Instagram. Udah gitu aku tuh berteman sama apa namanya, banyak kayak geng ini udah banyak. Aku udah ngalamin yang di attack sama geng ini udah pernah tuh ya. Padahal kita niat aku niat baik gitu kan, kayak bikin acara kan, mereka mau ada wadah. Ya udah, aku jadi wadahnya nih. Aku jadi wadahnya, mereka bikin acara, aku jadi wadahnya untuk bikin bikin acara apa namanya, untuk naikin follower mereka gitu kan. Aku udah ngebantu, nggak dapat duit, nggak apa, tapi tiba-tiba aku yang di attack apa semuanya. Jadi kan aku udah ngalamin. Makanya kayak sekarang itu aku juga pernah ngomong sama Maulan, Mak, hati-hati berteman. Aku bilang kayak gitu kan, nggak semua orang sekarang itu baik. Mak ya, aku ngomong sama Uma kok, walaupun Uma lebih tua dari aku pun, aku tetap harus mengingatkan juga gitu loh. Dan Uma pun juga seperti itu. Uma selalu mengingatkan ke aku gitu. Karena aku nih udah ngalamin banget yang namanya teman fake atau kayak di attack teman, apalagi kayak kita kenal kayak secara online atau apapun. Semakin ramai, semakin banyaknya dalam satu geng atau semakin banyaknya dalam satu community, itu pasti akan ada trouble. Pasti akan ada problem. Oke. Iya. Setuju. Aku kan Sarung Pahit aja lah kalau kayak gitu. Clear ya. Nggak bakal satu frame dan nggak bakal bahas lagi kan? Nggak, kami udah nggak bahas-bahas lagi. Kami nggak bahas-bahas lagi. Kami udah nggak bahas lagi. Aku dengan Maulan tetap berdiri teguh karena Maulan adalah mama aku dan Maulan akan berdiri teguh dengan aku. Yang lain silahkan gitu. Kita nggak peduli ya Mak ya, kalau mau yang lain gitu. Aku dan Maulan tetap berdiri teguh di sini, memperjuangkan hak-hak Maulan yang sebagai tukang cebok. Udah itu aja sih. Udah gitu aja. Kalau aku dengan Maulan udah karena ibu dan anak gitu. Karena Maulan ini juga suka ngegosip dia di belakang. Ya. Berarti Jahara kok kan saya. Berarti artis dan lagu siapa yang paling terbagus di Indonesia ini? Mami lah. Kalau untuk selebgram tetap Mami Isa. Gimana lagunya? Hidung jambu, ya Mami. Hidung jambu, apa Mami? Makanya jangan kuat sama Mami. Keren lagunya. Itu bagus. Itu bagus. Terus lagu Bulan Suci ini penuh berkah. Bagus lagunya, memang keren kok. Cocok dinyanyikan oleh Evita, artis-artis yang keren gitu. Itu paling the best. Cocok dinyanyikan sama bapak-bapak. Enggak ah, ibu-ibu lah, gila. Ya. Bye guys. Bye. Pokoknya paling bagus Mami Isa lagunya. Titik. Lagunya Kau ini muji mami kau itu setulus hati apa kau takut? enggak tulus. Kalau lagu bagus, Mak. Kalau lagu aku akui bagus, Mak. Memang keren kok lagunya gitu. Jangan jadi ketakutan kalau kemuji-muji itu. Harus muji itu setulus hati. Kalau lagu itu benar bagus. Misalnya lagunya, walaupun lagu pertama dia yang lagu itu pakai autotune kan, kayak suara-suara mesin itu kan ada itu namanya diedit. Itu suaranya autotune diedit. Maksudnya makanya suaranya kayak ada kena kipas angin gitu kan. Nah. Yang lagunya gitu. Maafkan kelahiran
cinta ini. Itu pakai autotune ngeditnya di dapur rekaman. Maksudnya lagunya bagus, nada-nada lagunya bagus. Tapi nada-nada kau memuji itu kayaknya serba salah kayaknya. Serba salah. Emang bagus kok. Kayaknya nada-nada kau memuji itu nada-nada muji-muji takut kayak gitu. Enggak, kayak. nadanya memang bagus gitu kok. Aku lagu, apalagi lagu yang Ramadan ini suka aku lagunya. Bulan Gimana lagunya? Ini penuh berkah. Itu bagus, memang keren. Kok ketawa? Bagus kok. Itu bukan pujian mak tapi ngejek. Iya makanya aku serba salah dengan Kanza ini. Gue nggak ngejek kan. Memang bagus lagunya, emang bagus kok. Keren. Ini klip. Keren, lagunya bagus. Pokoknya nadanya bagus loh mak. Cengkok-cengkoknya dapat banget. Emang bagus loh. Kalau misalnya dinyanyikan oleh orang-orang yang benar-benar misalnya memang jago benar-benar nyanyi. Kalau orang-orang yang punya indra, orang-orang yang punya ini, punya orang yang mata benar bisa batin. nyanyi gitu bagus lagunya. Kalau Orang yang punya mata batin. kalau Maksudnya itu yang nyanyinya siapa? Maksudnya Mami Kade gitu nyanyinya bagus gitu. Mami Kade kayak siapa kayak gitu bagus. Maksudnya memang keren lagunya gitu. Jom-jom Malik Manzalita juga bagus gitu. Semalam bobo di mana? Memang bagus. Beda. Emang Jom Malita yang mana? Jom Jalita tuh lagu LL. Mana lagunya itu? Nggak dengar aku. Aku juga lupa. Aku nggak tahu. Semalam bobok di mana? Bobok sama siapa? Ngapain aja itu kan? Bagus. Mm-mm. Bagus. Lagu yang aku buat. Nah itu keren juga. Kalau keren kita bilang keren gitu. Kalau enggak juga enggak gitu, istilahnya gitu. Kan kita takut kena tendang di atas mobil. Kok bisa? Karena papimu itu kan suka terbang atas mobil. Mami giling. Papi. Kenapa Kanza? Kau takut dicariin mami kau? Kok takut dicariin? Dia kan ini memang mami juga loh. Maksudnya berbentuk itu ceritanya. Memang lagunya keren loh, Mak. Mak nggak pernah dengar. Dengerin deh. Nggak pernah aku dengerinnya. Bulan suci ini penuh berkah. Aku ambil dulu handphone aku satu lagi tuh ya. Aku dengarkan sama kalian. Masa kayak itu. Si Alan dari mana? Tidur kali dia. Dia pengen berak lagi aku. Si Alan tidur tadi? Denger Kanza nyanyiin lagu Sahrul, aku pengen berak jadinya. Si Alan nggak masuk ya? Nggak ada, tidur kali dia. Tunggu ya. Bagus lagunya. Mana lagunya Kanza? Dong, Mak. Judulnya aja kalau misalnya orang-orang yang benar-benar muratalnya bagus, misalnya inilah persembahan lagu dari Mami gitu dengan judul Marhaban ya Ramadan. Itu kan keren dan judulnya aja keren gitu. Aku mau berak dulu bentar, kau bahas si Sahrul terus pengen berak aku. Emang bagus kok lagunya misalnya. Kalau misalnya kita inilah dia persembahan satu tembang dari Mami misalnya gitu dengan judul lagu Marhaban ya Ramadan. Keren, maksudnya dari segi nadanya juga bagus gitu ya. Itu baru judul ya. Ada iklannya lagi. Berarti kalau ada iklannya bagus, Mak. Iklan apa? Ikan jilbab? Enggak, kalau ada iklan di YouTube-nya berarti
dia udah bagus, berarti lagu dia bagus, emang bagus. Nah, nadanya aja bagus. Sambut masa dengan hati yang gembira, bulan suci ini penuh berkah. Tuh. Enggak dengeran suaranya. Makanya tutup dulu dong, tutup dulu, coba tutup dulu itunya Mama, karena memang Prancis itu mengganggu banget dengan lagu-lagu yang bagus. Coba tutup dulu mikrofon, udah ya, dengarkan nih ya. Nih, dengar. Dengar deh. Lagunya bagus. Kusambut bahagia dengan hati yang gembira, bulan suci ini penuh berkah. Mari kita semua menjalankan perintahnya, nahan hawa nada dan marah. Bagus nadanya, kalian aja tidak mau mengakui. Keren kok. Udah. Udah, Mak. Dia berat bawakannya tuh Kanza. Suaranya tuh nggak keluar, berat dengan nada itu dia bawainnya. Tapi kalau misalnya dinyanyikan atau siapa gitu, tapi dia bisa menciptakan lagu itu enak maksudnya. Maksudnya dia bisa menciptakan lagu dengan enak walaupun dia yang nyanyi, maksudnya suara dia memang nggak buruk, nggak bagus, maksudnya dia pas-pasan aja suara dia sebagai suara perempuan yang serak bisa lah. Tapi kalau dinyanyikan oleh perempuan yang memang suaranya keren-keren, bagus-bagus, lebih bagus lagi. Memang nadanya aku suka memang tuh. Bulan suci ini, di nada itu aku suka. Tuh. Padahal nadanya datar-datar aja loh nadanya, cuman dia yang bawakannya berat. Yang suci ini penuh berkah. Kita semua menjalankan perintahnya, menahan hawa nafsu dan amarah. Bagus kok, keren, aku suka. Ya nggak malu-malu lah untuk dinyanyikan di depan umum. Kita bagus membawakan lagu itu. Menahan hawa nafsu dan amarah, bulan suci ini penuh berkah. Masih bisa dibuat begitu lagi, diimprove juga lebih bagus. Kalau kau lucu bikin ketawa, aku follow juga kau. Siapa ini? Perempuan banget suaranya, terlepas dari perempuan nggak perempuannya, yang intinya lagunya enak. Ya kan? Menahan hawa nafsu dan amarah, bulan suci ini penuh berkah. Enggak, memang bagus. Belum tentu kalian bisa nyanyi itu ya. Kalian kan banci-banci serem suaranya. Kalau Juli, kalau Teteh aku tuh yang nyanyi baru. Kalau Teteh kurang. Teteh kamu udah bisa nyanyi, yang ada nanti kabur semua tuh setan-setan dia nyanyi nanti. Karena kau jodoh sama papi, kok jodoh? Menahan hawa nafsu dan amarahnya. Aku kada bilang suaranya itu, atau lagunya enak. Si Gaby kayaknya berak dia mak masuk ke lubang pepek dia, jadi harus dibersihin dua-dua lubang makanya. Makanya lama.
menahan hawa nafsu dan amarah. Bulan suci ini penuh berkah. Kalau Jonjo Jalita si Debbie juga enak lagu itu loh. Kalau si Ananta lagu dia nggak enak, tapi kalau dia nyanyikan lagu yang lain enak. Jangan dibahas lagi. Kan tadi katanya udah nggak mau bahas lagi. Iya. Ya pokoknya gitulah. Suara si itu kan enak, Mak. Tapi kalau lagu itu kan kurang enak. Kalau Mami ini lagunya enak. Bulan suci ini penuh berkah. Saya mau tulisan gorden abu-abu lagi tapi dipuji mulu. Beda sama LL. Kalau LL kan kecekek, Mak. Halo, apa kabar? Kalau LL nyanyinya agak kecekek ya. Kepala si botak ini banyak lubang banyak lubangnya kayaknya. Iya, lubang pepek kau. Bagus lagu Bunda Korla. Lagu Bunda Korla juga keren. Lagu Bunda Korla itu bisa dinikmati oleh berbagai macam kalangan, dari anak-anak kecil sampai dewasa. Itu seru maksudnya, tapi bukan lagu yang serius ya. Tapi ada mana Bunda, mana Bunda. Jadi keren juga tuh Bunda Korla itu langsung lagu-lagu semangat 45 gitu. Kita begitu lagu dia diputar, kita langsung mengingat kelincahan Bunda Korla. Itu tipikal lagunya Bunda Korla. Mana Bunda, mana Bunda. Enak. Sampai kapanpun kita akan ingat lagu Bunda Korla gitu. Misalnya Bunda Korla nanti misalnya nggak nyanyi lagi, tapi kalau begitu diputarkan lagu itu, oh Bunda Korla ya, langsung kita nengok kelincahannya Bunda Korla. Mana Bunda, mana Bunda. Nada pertamanya kan gitu, keren. Gitu loh. Kalau Bunda Korla itu lagunya lagu-lagu memikat gitu, bisa dipakai untuk kemana-mana aja. Kau hafal lagu Mami, kau lagu Gaby kau udah hafal. Kan Gaby nggak pernah menyanyikan lagu itu, Mak, dikasih ke Lu Cinta Luna. Jadi kan kurang ini, aku kurang lagu Gaby itu agak berat bagi aku, Mak. Kurang ini, lagunya berat bagi aku, maksudnya bagus lagunya tapi berat gitu. Bilang aja kau nggak pernah mendengar, pernah tahu. Kok nggak pernah mendengarkan lagu Semalam Bobo, terkenal juga lagu kau itu. Di mana-mana diputarkan juga, tapi hanya untuk orang-orang yang suka bercinta. Lagu kau misalnya yang untuk bercandaan juga, misalnya Bobo gimana, jadi langsung orang ikut semalam Bobo yang main-main kayak gitu tuh oke lagunya. Tapi yang paling keren sih bulan suci ini penuh lagu Alin aja kok nggak hafal ciptaan si Gaby. Lagu Alin mah udah terlalu ini, mah terlalu berat, kayak ibaratnya nggak ngerti aku lagu Alin. Kalau lagu Alin susah banget kayaknya ya. Bahasa Inggris soalnya, Mak. Kok bahasa Inggris pula? Enggak lah bahasa Inggris. Ini dulu. Emang lagu Alin apa sih? Coba aku dengarkan ya. Coba. Alin apa judul lagunya, Mak? Maget. Apa judul lagu Alin? Move on. Move on. Sí, es que está hablando con Marco. Kok langsung Mami Yuli? Anak-anak inilah. Begitu move on langsung muka Mami Yuli yang keluar. Gak ada loh. Move on, Alin Lee, move on. Udah dihapus sama si Gaby, kan berantem saat itu ya, Mak ya? Enggak lah. Kok kurang ajar kau? Enggak ada. Ngarang kau ya? Berarti lagunya enggak dihapus sama YouTube, enggak diterima, Mak. Enggak ada kok di sini lagunya. Ada, kau nggak kebuka. Coba. Oh ya. Video klipnya keren.
Kalian ngebodoh-bodohin bule itu ya, bilang untuk jadiin artis gitu ya. Bisa kalian rayu bule-bule itu, kalian bodoh-bodohin masuk ke dalam video klip ya, Mak ya. Bule itu mau bule itu dikasih bir satu bule itu dibayar itu, bukan gratis. Kurang aja kok Kanza ya. Bule ini cuma dikasih bir 1 biji udah selesai, yang penting goyang-goyang ya. Apa itu? Model. Coba. Sama mantan yang doyan jajan, dasar cowok kapitan. Apa jomblo lagi daripada setia, tapi dia nggak cinta, buat hati tersiksa. Susana pergi jauh dariku, semoga dapat yang baru yang nyaman buat dirimu. Move on, aku sudah move on. Come on, let's get you must go on. Move on, aku sudah Bagus lagunya, tapi mereka ini kan nyanyinya tuh kalau rekaman itu kan dibantu oleh autotune ataupun dibantukan oleh itu. Nyanyi asli mereka tuh ngap lagu sendiri juga. Suruh nyanyi lagu asli langsung live langsung mati. Aku enggak. Kalau kau mungkin oke. Kalau kau sebagai pencipta atau kau mungkin bisa. Kalau yang ini mah langsung ngap di tempat. Mereka tuh jagonya memang di video klip, tapi nyanyi secara langsung tuh nggak bisa tarik nafas. Lagu si Alin ini kita nggak bisa nafas langsung sedetik, langsung move on, langsung lagi Mak gitu, nggak ada jeda sama sekali. Kita sesak nafas di tempat. Kau yang nyanyikan sesak nafas kan kalau ketarik. Suruh aja sama si Alin, gue tahu nih bersuara kayak gini nyanyi secara langsung ini juga ngap dia Mak. Dia kan waring, gara-gara miring itu kan susah keluar suara juga. Anjing, kau ngajar mulut kau kan Zaya. Tapi gue cantik ya Mak ya. Itu ini budak-budak canggu ya Mak, atau budak-budak kuta kalian bilang, yuk masuk video klip yuk, gini kami ini nanti kayak pura-pura gitu. Kayak mana ceritanya ini? Enggak, itu bule ini model OnlyFans. Masa sih? Artis OnlyFans. Yang satunya Marco itu yang full tato itu mawaran sama Hemong sama Bes, mawaran. Profesional artis dia di OnlyFans. Orang mana Marco ini? Orang UK. Semuanya orang UK itu. Kayak mana kalian rayu Mak untuk ngajak video klip ini? Aku kan kenal udah lama sama mereka. Mereka itu kan semuanya itu suka sama aku. Sering banget pengen ketemu, pengen ngajakin aku jalan, ngajakin aku ngewong apa. Aku nggak mau kan. Aku kan nggak suka kalau aku udah tahu pekerjaan mereka kayak gitu, ngapain? Aku nggak usek gitu kan. Nah, tiba-tiba pas Alin minta cariin model bule lah, cariin model cowok bule untuk video klip. Tapi video klipnya keren loh Mak. Siapa yang edit ini, bagus loh. Siapa yang itu? Ical emang. Ical kan mahal bayaran Ical untuk video klip. Keren loh video klip dia tuh bagus, langsung warna gradingnya juga bagus nih. Yang buat semua video klipnya Syahrini. Grading warnanya tuh bagus gitu. Ini siapa yang silikon pantat ini biru juga ya? Siapa lagi silikon pantat sih? Kanza ini diperhatiin bener. Tapi kayak ada kayak kena pukul gitu pantat itu dulu. Siapa nih bancinya Mak? Si Alin juga patah gini ya pantat. Oh Alin dikasih foundation loh di pantatnya itu biar nggak biru ya. Mulut kau Kanza ya memang tak diremes-remes. Nggak bisa. Gremos mulut kau tuh ya. Banci. Karena kalau orang Indonesia ini kan pantat-pantatnya udah kena kolor kan agak-agak biru dongker juga, ditambah silikon yang membiru Mak kayak gitu. Gak ada Kanza, mulut kau. Ada Alan tuh Mak, Alan Sarozi tuh. Belum tidur ke Alan. Enggak bener loh, kau nggak percaya ya. Tunggu ya yang pantatnya itu. Aku besok ada photoshoot soalnya. Siapa? Aku besok ada photoshoot. Kamu tidur? Iya,
Ya udah 3:30 bencong. Tadi aja aku gerasak gerusuk masak apa sama pergi ke ini. Iya ya Maya. Memang pantat banci ini mak emang Aku yang nonton di bawah. ini silikon udah masuk ke sini. Ini silikon dari sini kan, dari pantat ini lari ke sini. Benar nih, ini lah kalau kita ngelihat pantat ini larinya begini gitu. Bener deh. Kalau perempuan asli itu bagusnya lihat ya perbedaan perempuan asli. Nih, jadinya sayapnya beda. Ini sayapnya memang patah begini masuk lagi ke paha gini. Jadi kadang-kadang orang ngejepit pantat dari belakang.